Nah, sekarang Taruh COVID. Ini kan struggle-nya lu di COVID nih. COVID. Nah, lu ngapain? Di COVID itu gue cerai lagi. Oke, selamat datang kembali di channel podcast Wow atau Masa Cowikarta. Kali ini saya kedatangan teman baik saya, seorang penyanyi sih yang saya tahu. Nanti dia jelasin bedain penyanyi, musisi dan apa tuh? Multi talent. Dia mesti jelasin ke gua tuh. Nama yang dulu saya kenal itu namanya nanti dia jelasin nama aslinya siapa. Tapi nama bekennya itu Vicky Bule. Ya. Selamat datang Vicky Bule. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Wo udah ngundang ya kan. Long time no see ya. Betul. Kita lulus tahun berapa, Wo? 95 lah. 95 ya. 95 sekarang 2025 ya. Ya. It's almost 30 years. Lama banget. Anak gue nggak seumuran itu. Iya benar juga sih. Anak gue belum kan? Belum, masih kecil anakku. Anakku masih kecil. Ya. Ya. Jadi ya selamat sore, selamat siang menjelang sore ya. Selamat datang di podcastnya Wow Atu Mas. Luar biasa, sahabat yang luar biasa. Masih ingat sama teman remajanya. Nama gue Rijal Muklis. Rijal Muklis. Nama asli gue Rijal Muklis ya, pemberian orang tua gue. Iya kan? Kenapa bisa jadi Vicky Bule? Ya long time sih sebenarnya, long time journey lah. Ntar on progress nanti gue ceritain. Sebelum lo jelasin ke situ, gue sebenarnya kan kita kan barengan di SMA 1 Bekasi ya. Yes, masuk 1 Bekasi. 92 keluar lulus 95. Nah, gue nggak tahu tuh, gue lupa nanya juga dulu. Lo tuh TK-nya di mana, SD-nya di mana, terus SMP-nya di mana gitu kan. Bisa lu cerita dikit nggak? Soalnya kan maksudnya gue selalu mau explore pendidikan orang tuh pengen tahu nih, ini sebenarnya sampai kerjaan sekarang tuh masih ada hubungannya nggak? Oh, korelasi. Korelasi. Yoi. Bisa jelasin coba. Oke, jadi gue sebenarnya numpang lahirnya di Jakarta. Oh, tetap Jakarta. Gue anak Manggarai. Oh, Manggarai. Gue Jaksel. Anak Jaksel. Oke. Iya kan, cuman 5 tahun sebelum TK gue pindah ke Bekasi. Bekasi pertama itu yang gue injek adalah Perumnas 1 Bekasi. Oh, anak Perumnas 1? Iya, masih Maya dulu. Tahun berapa ya? Gue pindah situ tahun 80-an kalau nggak salah, 80 atau 81. Yang deket Oren, bukan? Betul sekali. Oh, deket iya, Tower Oren. Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Masih ada, cuman nggak berfungsi. Oh, dulu berfungsi, dulu, iya kan? Sebagai sumber air minum ya? Air minum, air jernih lah ya. Oke, situ gue pindah. Terus TK gue di BPSK. Tahu nggak lo BPSK? Nggak tahu gue. Ya di Perum 1 juga. Oh, ada. Di situ ada Perum 1, BPSK 1, ada BPSK 2 di Perum 2, ya kan? Ya banyak lah BPSK zaman dulu. SD-nya gue ikut lagi di BPSK. Nah, kelas 4 itu gue pindah ke Poncol. Poncol 1 Kayu Ringin. Oh, di situ. Iya, itu dekat. Sekarang ada Balai Rakyat namanya. Ya, iya. Dari situ lah. Situ. SD. Situ sampai kelas 6, SMP 4. Ya kan, alhamdulillah gue masuk negeri tuh. SD swasta semua? Hah? SD swasta semua? TK sama SD swasta tapi setengah. Setengah. SD selanjutnya dari kelas 4 sampai kelas 6 negeri dong. Negeri, ya. Oke, udah SMP 4 alhamdulillah masuk. Ya, warawiri. Gue masih belum kenal musik waktu itu ya. Enggak ada sama sekali korelasi lah. Sampai SMA 1, alhamdulillah masuk negeri lagi. Nah, gue pindah tuh ke Wisma Jaya. Oh. Nah, dari Perum 1 orang tua gue pindah ke Wisma Jaya sampai sekarang gitu. Oke. Jadi di Wisma Jaya udah ada studionya apa sih? Anji. Udah belum? Anji gitu. Waktu awal gue pindah belum. Anji kan baru mulai tenar setelah apa ya? Dia SMP 3 juga, lulusan SMP 3. Oh, SMP 3 dia? Iya, beda 3 tahun di bawah kita. Oh, di bawah kita ya? Gue pernah ngobrol sama dia. Oh, I see. Ya. Jadi gue pernah latihan di studio Anji itu waktu zaman SMA. Gue udah kuliah. Gue udah mulai kuliah, Gue kuliah di UI. Widih. Berat. Jurusannya Universitas Indonesia. Iya lo jaket. Sekarang jaket gue biru. Gue jurusan administrasi negara. Fisik. Lulus tapi ya?
Alhamdulillah kumlot. Kumlot. 3,6 Ijazah ada dong ya. Ada dong, ijazah ada. Gua nggak bawa lagi. Gua usah tunjukin loh. Gua akan tunjukkan, nggak usah harus pengadilan nggak? Pengadilan nggak usah. Gua tunjukin. Iya. Terus? Ya udah gua lulus di situ, di UI. Terus abis itu kerja dulu apa gimana tuh? Sebentar, sebelum masuk di situ gue pengen tahu dulu. Ini bokap lu, nyokap lu ada hubungan sama musik nggak, kerjaan apa? Itu gitu? dia, nggak ada sama sekali, wo. Nggak ada. Bokap Nggak kerja ada. apa? Bokap gue dia the fast typist ya, pengetik paling cepat di salah satu pengetik paling cepat di eranya di Indonesia, PT Bulan Bintang. Dia bisa ngetik berapa ratus kata dalam 1 menit. Widih. Gue mau ngikutin dia kan nggak bisa juga. Nggak bisa gue. Kenceng banget. Bukan gue nggak ngeliat. Kalau kan mesin ketik. Itu zaman itu mesin ketik loh, Iya belum kan komputer loh. Tekannya itu gila tuh, gue pernah. Keren, wo. Keren. Itu keren Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri dia ngetik. Kalau gua Kamu tolong ambil situ. Lah, dia ngetik. Kalau gua dulu udah ada kamera slow-mo, gua slow-moin tuh bokap lu. Sekarang ya udah umur 80 lah. Masih ada ya? Alhamdulillah. Bokap gua udah nggak ada sih. Yes, turut berduka ya, wo. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin. Nah, lu dari berapa bersaudara? 3. Lu anak ke? Gua pertama cowok semua. Mana pertama cowok semua? Adik lu cantik bebas semuanya. jarak? Yang nomor 2 beda setahun doang. Nah, terus Yang ketiga beda ya 4-5 tahun ya. oh sama kayak gua sama kakak gua dong, Sama? beda setahun. Ya. Oh. Gua cuma anak tengah. Iya. Oke. Kita Tapi cowok semua lu? Enggak, adik gua cewek. Ada cewek. Oke. Nah, balik lagi setelah lulus nih. Ya, dari lulus. cum laude kan? Cum laude. Perlu dijelasin itu cum laude. Prestasi kan. Nah, itu Wah, zaman itu keren, wo. Sorry, gue potong nih. Iya. Zaman itu keren karena 98, ya kan? Oh iya, betul. Oh, lu lulus 98? Gue wisuda 99, ya kan? Akhirnya luar biasa kan Betul. di era kita kan. Betul. Cuman sayangnya gue nggak ikutan. Cuma gua doang yang itu. Lo ikutan? Ikut. Hampir Trisakti ya? Trisakti ya? Iya, hampir mati gua. Oh, luar Iya, biasa. kalau misalnya gua mati, gua nggak bakal jadi ada podcast. Iya, enggak lah. Jangan dong. Oke, abis dari kuliah nih, lu Kuliah. sempet kerja di mana apa enggak? Oh ya, karena memang gue di produk disusun ininya sama orang tua gue untuk kerja. Ya kan, jadi nggak ada tuh yang namanya main musik, di luar konsep kerja nggak ada lah. Ya udah, akhirnya gue cari kerja. Ya kan, tadinya gue disuruh ikut beasiswa. Kebetulan om gue kan salah satu pengurus ya di Kopertis ya, Kopertis 1 ya. Om gue, Bapak Syafwandi, itu salah satu pengurus ininya, pejabatnya lah ya. Dia nyuruh gue beasiswa di UNJ apa di mana gue lupa waktu itu ya. IKIP dong, belum UNJ. Belum UNJ, masih IKIP. Gue disuruh beasiswa S2 di situ. Terus ada juga dosen gue, dekan FISIP, nyuruh gue ikutan lagi S2 di FISIP. Karena lu kamlo. Ya kan, ya karena emang gue ya dibilang kutu buku sih nggak juga ya. Cuman ya demen belajar aja zaman itu, ya kan, zaman itu. Ya udah, akhirnya nggak gue ambil semuanya, gue milih kerja. Oke, kerja Karena di gue mana? nyari duit kan, pengen kan. Iya lah. Kerja di PT Autoliv Indonesia, itu salah satu anak perusahaannya Hyundai yang bergerak di bidang pembuatan seatbelt mobil. Dulu kan mobil, kita kalau ke mobil belum bunyi ya, belum pakai misalkan belum pakai seatbelt, cuek aja ya kan. Kadang-kadang nggak pakai kan. Betul. Nah, di zaman gue kerja di Autoliv itulah pertama kali kita ngajuin supaya seatbelt menjadi kewajiban. Oke, standar. Makanya setelah sekarang ini kan kalau orang duduk di mobil nggak pakai seatbelt bunyi. Betul. Ya kan, makanya seatbelt harus dikelengkin terus kan. Ya itulah awal cikal bakalnya dari kita, dari PT Autoliv itu salah satunya. Lu bagian kita apa ke di situ? Awalnya gue masuk sebagai HRD ya. Lu bagian HRD? HRD GA, General Affair, General HRD GA ya, HRD GA. Itu dulu masih nyatu biasanya. Iya, General jadi Affairs sama satu, HRD. betul. HRD GA jadi Kalau satu. sekarang kadang-kadang dipisah. Iya. Nah, itu kan karena memang basicnya gue administrasi negara, mostly tugas-tugas manajemen dan apa gue udah paham. Cuman kan karena memang this is the first time on working station, ya kan, di tempat kerja, ya tetap aja gue akhirnya belajar sama bos. Bos gue orang Tegal, ya kan. Orang Tegal. Orang Tegal, Bapak Farid N. Romas kalau nggak salah. Kalau nggak salah gue lupa. Masih Bapak Farid suka N. kontak Romas. sama dia? Mungkin Oh, udah. Ya, Pak Farid apa kabar ya? Udah lama banget ya, Pak. Udah nggak kontak juga, udah nggak ada nomornya juga di gue. Oh Kan. iya, oke. Ya, hampir di situ ngumpulin pundi-pundi uang walaupun nggak seberapa ya.
Gue ingat banget gaji gue pertama kali kerja itu cuma 600 atau 700 ribu ya. Tahun berapa tuh? Gue lulus kan 99 ya, 2000 awal. Oh, 2000 awal. Cukup kecil sih. Gue Cukup masuk kecil. aja di 2002 aja udah 1 juta gue. Iya, ya gue cukup kecil. Oh, cukup oke. Karena sama-sama di Bekasi, gue ambil. Oh. Karena dia kantornya di itu loh, deket BTN. Perum 1. Gua- Kita ada oh, BTN tuh, tahu, kantor tahu, tahu, BTN. tahu, gede. Yang Dia gede tuh. bang gede. Sampingnya persis. Oh, di situ. Di situ. Gua hampir Pabriknya 2 di tahun. mana? Ya di situ juga. Oh, pabriknya di situ. Iya. Gua baru tahu Jadi di kita situ. nggak gini. Jadi kita assembly. Assembly. Jadi kita bahan baku ada beberapa yang diimpor dari luar negeri, ya kan? Korea tuh. Enggak. Kita dari Swedia. Kalau ownernya Swedia, cuman kadang-kadang diimpornya dari Australia, dari Filipina, ya kan? Nah, itu yang ngurus import gue tuh. Walaupun gue bagian HRDG ya. Iya. Tapi akhirnya gue disuruh sama bos, udah lo yang ngurus lah. Lo ke pelabuhan, lo ke bea cukai, lo ke departemen keuangan untuk ngurus apa customnya kan, custom. Ya udah. Akhirnya assembly kita nggak bikin apa, cuman ngerakit doang. Iya, Jadi barang-barang datang dirakit di situ. Kita ada station production ya kan. Ya udah, by request aja. Misalkan bulan ini ada pesanan dari Hyundai sekian, dari Toyota. Akhirnya kita masuk Toyota tuh. Oh, lu masuk. Toyota yang di Cempaka Putih, TAM, ya kan. Kita masuk tuh supply. Gue bawa truk tuh waktu itu. Bawa truk setiap. Samping ini dong apa tuh yang Yang sama mana? Kebut itu kan ada Di Sunter. Iya, Sunter itu. Sunter ya, yang arah mau masuk Sunter, kita yang di pinggir jalan Betul, gedenya itu. Ya itu, gue Itu kan mesin Innova dibikin di itu sekarang loh. Iya, betul. Oke, terus? Betul. Jadi gua karena waktu itu belum ada sopir, truk yang bukan kontainer sih, yang apa? 3/4 tuh apa? Yang truk engkel lah, truk engkel ya. Akhirnya gue suruh belajar nyetir truk engkel. Gue sudah delivery juga, coba bayangin gue yang ngurusin ekspor impornya ya kan. Iya. Udah barang masuk, diolah, jadi gue yang order, gue yang ngirimin order. Gue yang ngirimin. Lu dari dulu udah multi talenta juga ya di situ Iya, kan. bener. Jadi bos gue tuh, ya makasih ya Pak Farid udah dikasih kesempatan untuk belajar apapun itu kan. Ya alhamdulillah sih, gue ikhlas jalaninnya gitu kan. Walaupun cuma ya berapa tahun ya, gue situ nggak lama, 3 tahun. 3 tahun gue pindah lagi. Ya lumayan lah ya dengan progres dari 700.000 jadi 1 juta, jadi 1 berapa ya gitulah. Gue ngikutin banget. Ya udah akhirnya gue pindah ke Sarana Gria Lestari Keramik di M2100. Sempet di situ. Sempet M2100. Cuman nggak lama, sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Kenapa tuh? Gue situ jadi GA doang. HRD-nya udah ada, gue cuman ngurusin Nah, itu GA. dipisah berarti kan? Bisa, oke. bisa. Udah lah, gue nggak usah cerita tentang itu ya. Iya. Akhirnya ending-endingnya gue ke Indosat tuh. Nah, ini. Ya kan, ke Indosat. Gue di Indosat call center, selamat pagi dengan Rijal ada yang bisa saya pangku. Oh salah, bantu ya. Sorry, sorry. Makanya apa sih, ini akhirnya karena sering ngobrol di mic kali ya, di situ kali ya. Akhirnya, Trust me, lu boleh percaya atau enggak? Gua dengerin suara lu aja dari mulai timbre, intonasi, gue bisa tahu karakter lu seperti apa. Wah. serius? Ya bayangin lu 10 tahun lu. Iya sih. Gua kan 10 tahun on call. Ya emang nggak lama on call, gue paling jadi agent sekitar setahun lah ya. Setahun gue naik team leader naik supervisor. Nah di saat team leader itu gue masih on call tapi nggak full. Cuman bantuin agent-agent yang nggak achieve ya kan. Nah, untuk troubleshooting gue naik di supervisor, gue troubleshooting. Indosat itu masih Satelindo apa? Awalnya gue di M3, di M3. Menara BDN. Akhirnya sama Bu Mega kan di merger tuh antara Satelindo dengan M3. Jadilah Indosat. Akhirnya gue pindah tuh ke Kalideres tuh di mana? Oh, Ya, ya, tahu pokoknya tuh. di yang geng Kalideres yang itu. situ deh. Ya kan? Sebelum kalau dari Grogol, Ya kalau dari Bekasi jauh banget ya. iya. Jauh banget. Jauh, Bekasi kan. asli. Tapi gue kerja juga dulu di apa sih deket Sumber Waras itu ada Ini Grogol. Grogol Permai apa namanya? Gue lupa tuh. Kalau ke tempat gue kiri, lu kanan. Lurus, gua lurus. Yang lewat jalan itu. Kalau dari Bekasi lewat Di Citraland. sini di Mall Anggrek kanan dong. Enggak, yang dari Citraland kan gue lurus naik motor gua. Oh, Citraland. Oh, Citraland sana. Oke. Dekat samping Sumber Waras apa sih yang rumah sakit jiwa, bukan yang rumah sakit biasa. Oh, ya gua lupa. Seingat gue yang namanya RSJ itu arahnya ke dekat Trisakti yang sebelah sini nih. Dulu kalau nggak salah. Salah gue.
Salah, itu kan ada rumah sakit biasa tuh yang deket sekarang sampingnya sel. Ah, Itu rumah sakit biasa, rumah sakit Sumber Waras biasa. Kalau yang rumah sakit oke. Sumber Waras yang khusus rumah sakit jiwa ya di sono. Makanya orang dulu kan ada jok, apa mau kemana? Ke apa sih Sumber Waras? Orang tuh rumah sakit jiwa gitu. Iya, Waktu iya, zaman benar, gitu, ya kan? benar, benar. Sampai detik ini gue masih. Oh, masih tahu? Masih, yang namanya Sumber Waras ya udah rumah sakit jiwa. Enggak, Ya kan, itu. ODGJ. Iya itu. Tapi ternyata kenyataan bukan itu di ada rumah. Oke. Terus lanjut Ada tuh, gue di Indosat terakhir lah ya, 10 tahun. Ya, which is artinya mulai di Indosat itulah mulai gua sebenarnya gini, kalau latihan musik, latihan ngeband itu dari SMA gua udah. Jadi awalnya dulu kan kalau nggak salah kita kan dulu pernah mau terakhir perpisahan di Puncak. Ya. Ingat nggak lo? Ingat. Itu kan ada si Fisika, anak-anak Fisika, si Gua. Dudi, Dudi. ada ngeband tuh. Dia milih lagunya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lagunya alternatif apa sih? Stone Temple Pilot. Hmm. Ya kan? Terus kalau gue sama anak-anak Dio bikin kita ngulik lagunya Bon Jovi. Widih. Ya kan? I'll Be There For You sama lagunya Imanes. Kalau nggak salah tuh gue Sony almarhum Ilman drum. Andi Lu sama juga Sony? main. Sony bass, Oh, iya. Sony bass. Tahu gua. Gitarnya Marmo ya kan. Itu anak-anak kayak Bio 1 ya, anak-anak Bio 1 gue tuh. Ya udah. Disitulah kita sering latihan di bola kapal waktu itu. Dulu zaman kita latihan masih 7.000 ya kan, 8.000 ya kan. Akhirnya gue sempat beli drum juga kan, Yang modalin anak-anak. SPBU deket Iya Pegadaian. bener, iya belakang situ dah. Ada juga SPBU Pegadaian. Lu, Kan ada juga gue pernah latihan. SPBU kan di belakang situ. Iya ada Pegadaian. Kan di Pegadaian yang deket Toko Semar tuh kan ada juga dulu di situ. Pernah latihan juga gue. Gue yang di komplek itu, yang di komplek belakang SPBU tuh kan ada komplek tuh. Oh iya tahu gue yang di situ Sebelah juga kiri ada. Jauh Ya kalau juga Pegadaian dari gue rumah belum gua. pernah. Belum pernah. Yang tahu studio itu awalnya kalau nggak salah Sony deh. Sony. Ya karena dia rumahnya deket situ. Oh iya. Bola kapal juga dia. Dia Murah ada di situ, Wak. Murah, sumpah. Kita latihan kadang-kadang 2 jam ya kan. Patungan ya, PT-PT. Nah, uang jajan lu berapa dulu? Aduh, 7.000. gua lupa deh itu uang jajan gue kan. Gua lupa. Gue inget dulu kalau nggak salah masih 200 perak gue ya. Bisa makan lontong 3 tuh gue kalau Di kantin lu. SMP Lu nggak bayar perasaan. Lu nggak bayar. Ya udah kan ya dari situ lah gue kenal musik tuh dari situ sebenarnya. Gue emang sukanya lagu-lagu klasik rock ya, klasik rock basicnya. Terus pas di Indosat itu mulai ada tuh tawaran teman-teman kompleks sih di Wisma Jaya sini kan. Gue tinggal di Wisma Jaya setelah SMA ya sama nyokap bokap. Nawarin, gue kan dipanggilnya kalau di komplek Ari. Jadi nama gue ada 3 nih. Kalau nama gue di komplek orang manggil gue Ari, ya kan? Kalau nama gue di Sebentar ya, itu Ari kenapa? Ari. Ya karena nyokap gue, kan gue anak nomor 1, AA, ya kan? Oh. Rijal, Rijal. ya kan? Oh, iya. Jadi Ari singkat gitu kan. Nah, Ari ya, jadi Ari gitu. padahal gue juga nggak yang Sunda-Sunda banget, walaupun bokap gue Kuningan ya, nyokap gue kan Jogja kan. Oh, Jogja. Bokap gue Kuningan, Palembang. Ya ada Belanda-Belanda dikit dah. Iya, terus Udah, apa emang tadi? Ari, yang kedua nama gue Rijal Muklis, nama asli, ya kan, nama asli. Nah, kalau yang akhirnya kenapa jadi nama Vicky Bule? Nah, di sini gue cerita nih. nah, Karena gue anak komplek tuh, Rik, lu jadi vokalis ya? Tapi gue kerja, gue di Indosat, gue nggak bisa rutin latihan gitu kan. Saat lo libur aja, gue ada studio. Jadi gitaris gue, drummer gue, ya dia bisa main gitar, dia bisa main drum, dia punya studio di Wisma Jaya. Wisma Jaya. Namanya Ari juga, nama aslinya dia Ari juga tuh, ya kan. Oh latihan di tempat lu, bayar kagak? Kalau bayar gue kagak mah. Enggak lah, ngapain? Ini project kita bikin lagu sendiri, kata dia. Nah, tadi kan udah gua kasih ya lagunya. Nah, itu lagunya salah satunya tuh yang gua bikin nama dia tuh. Judulnya Indah. Nah, udah kita bikin album, kita rekaman ya kan. Udah dapat 1 album, kita dapat produser nih ceritanya nih, ya kan. Produsernya langsung dari Antv. Yoi. Ada yang senior, ada yang junior. Dia mau backup. Yaudah, nanti gua jalanin band lu asik nih lagu-lagunya gitu kan. Pertama kali kita main live on air itu di TVRI. Oh, lu sempet di TV? Oh, gila. Ring Tinju Nasional. Jadi lu mainnya udah di Ring Tinju. Ngebuka pertandingan tinju. Betul. Itu acaranya waktu zaman ya era itu hit banget ya. Orang pada nungguin gitu loh. Ya udah kita main beneran di atas ring tinju ya kan. Tapi anak-anak band gue kan di bawah gue sendiri. Enggak dong. Oh, Enggak, live. live full band di TVRI Pusat.
ya kan, di Senayan situ kan. Ya udah, gue live situ. Cuman entah kenapa ya akhirnya ini band bubar lah, ya kan. Padahal kita udah rekaman Tahun berapa satu tuh? album. Band Aduh, gue lupa tahun 2000 berapa ya. sebelum kuliah apa? Enggak dong, ini kan after, kan waktu gue di Indosat. Oh iya, Di benar. Indosat itu kalau nggak salah gue 2000 berapa ya? Gue lupa 2008 apa 2009, gue lupa lah awal-awal. Ya udah, bubar gitu aja. Jadi perjalanan band ini cuman setahun berapa? Siapa temen lu ngomong sama temen lu tuh? Siapa namanya? Nama bandnya adalah Viper, ya Viper kan? tuh. Kita bingung kalau Viper itu diartikan dalam bahasa Indonesia jelek. Apa itu? Ular berbisa. Yoi. Kan keren jadi sekarang. Ular berbisa, ya kan? Udah kayak lagunya si Elo ya? Hello. Ular berbisa. Iya. Iya jelek akhirnya. Mangsa. Nah, akhirnya gue bilang sama anak-anak, udahlah Viper lo bikin aja arti nama masing-masing, ya kan. Pas tuh. I itu Iko. Basis gue namanya Iko. Eka. V kan awalnya V kan. V gue masih bingung nih, belum buat siapa karena nggak ada. Gue nggak ada, gue kan A. Iya, benar. Ari atau Rijal R. Iya. Ya kan ada R di belakang Viper, ya kan. Cuman ada di sini ada namanya Roni. Oh, Ya kan? Roni. Nah, P itu siapa ya namanya? Sorry, R-nya Ronggo. Oh. V Iko Eka P. Gue lupa P-nya siapa ini namanya, gue lupa. Intinya udah ada yang ngetek lah ya. Iya. Tinggal V. Ya gue bingung. Ya, gue nggak dapet di mana. Masa Reaper gue. Masa R-nya ganti. Masa Aiper kan Iya, gue iya, A ya kan. Ya udahlah. Ya udah Vicky deh gue bilang gitu. Udah nggak Tapi apa-apa. Rever juga keren sih. Reaper ya. Ya, Rever. Kali. Rip itu, oh ini Reaper versi Sunda ya. Iya, kalau kali kan Reaper ya. Kalau Sunda nggak bisa Eta bisa bedain P sama P. eta Reapernya. Tenan naon lah ya. Yuh, warade yuh. Iya udah, padahal bahasa Sunda gua waktu zaman kita SMA jelek 5. 5. Kadang 4. Aku juga nggak bagus banget. Kadang-kadang juga Sundanya Sunda bahasa Mangle itu, majalah Mangle kalau ada tuh. Kalau redaksi majalah Mangle, gue pernah baca. Tadi lu Mangle majalah apa ya? Gue baru dengar ya. Majalah Sunda. Oh Sunda. Nyokap kan Oh langganan ada di Bandung waktu di Gadis. Jadi gue tahunya pas waktu liburan ke rumah nenek. Ya ada banyak apaan nih Mangle gitu. Gue baca itu bahasanya Sunda banget gitu kan. Waduh, gue roaming gitu kan. Meskipun suku Sunda, tapi tinggal di Bekasi ya jadi bahasa Betawi gitu kan. Aduh, roaming dah. Roaming. Hanya zaman dulu roaming belum terkenal jargonnya zaman kita. Ini baru terkenal di tahun 2000-an ya buat millennials nih harus tahu. Roaming. Oke. Terus yang itu yang apa lo berubah jadi Vicky itu. Oke, ya Viper ya kan Viper. Akhirnya gue milih V. Ya udah gue bilang Vicky deh. Nah dulu rambut gue nggak gini. Dulu rambut gue botak ya kan, cepak ya, cowok banget ya kan. Salah. Oh iya, gue ingat ketemu terakhir lo di Cibiuk Kartini itu kan lo botak kan? Nah itu botak itu, Iya, cepak iya. tuh. Itu masih gendut ya kan, Iya. gendut. Ya sekarang sih gemuk tapi Oke, nggak terlalu nih, lah. balik lagi ke itu, akhirnya temen lo terima. Terima, Viper terima dengan konsep seperti itu bagi nama ya kan sesuai dengan nama depan, kata depan. Ya teman ya begitu, kita udah live on air, off air lah ya nggak on air terkali di TV Nah, ini, doang. maksudnya genrenya apa? Genrenya? Lebih ke Britpop ya. Oh, Britpop. British pop. Kalau gue cenderung sih Britrock sih. Britpop. Cuman anak-anak ada yang bilang, kita Britpop aja deh gitu. Emang lagi in sih pada saat itu. Iya betul. Itu kan gini, waktu itu belum ada The Massive. Belum ada yang arah-arah. Anji sih udah mulai proses ya waktu itu. Oasis ya dulu ya. Iya, yang pertama kali muncul Oasis. Brit itu yang pertama kali muncul tuh itu yang dikenal sama era gue ya, gue. Waktu gue kuliah soalnya kan. Iya, itu Oasis. Nah, akhirnya itu gitaris gue yang akhirnya di grup jadi drummer. Itu gitaris. Nah, dia yang pengen kita Brit aja lah, British gitu kan. Dia sebenarnya muridnya Om Edo Widis, Voodoo. Oh, Voodoo. Iya, dia sempat bilang sama gue, nanti gue izin ya, ini hasil take kita, walaupun belum mixing mastering ya, belum mixing mastering,
baru tag doang, belum balancing juga. Mau gue bawa ke Om Edo kata dia. Kalau Om Edo tertarik mungkin. Terus gimana kira? Gue bilang terserah aja, bebas. Gue bilang siapa aja yang mau jalani Yang silakan. modalin rekaman siapa pada saat Ya itu produser gue. Oh, yang dari Antv itu? Iya dari Antv, ya. Gak usah disebutin aja namanya ya, ya guys. Ya udah tahu lah dia. Yang penting dia orang baik, ya. Terus? Udah, dia semua yang bayar rekaman kita. Satu album itu isi kita rekaman sempat 11 lagu ya. Lu bayangin ya, satu shift kita kejar tayang. Satu shift tuh kita kejar tayang. Ada yang jadi 3 lagu, satu shift 6 jam. Lu langsung live rekaman? Live. Oh, live? Live satu-satu. Belum. Kita live satu-satu. Bukan live satu-satu, maksudnya take satu-satu. Kita nge-take satu-satu Take tetap ya? satu-satu. Ya, misalkan yang pertama kan biasa ya, kita bikin guide dulu kan. Pertama drum lah, ya kan, drum, bass, gitar. Kalau ada piano, gua nggak pakai piano waktu itu 2 gitar. 2 gitar. Ya udah, akhirnya kita take satu-satu. Bayangin satu shift 6 jam, ada yang jadi 3 lagu, ada yang dipaksain jadi 4 lagu. Gila lu. Saking kita ngejar tayang, karena anggarannya, gue cuma punya anggaran segini, harus jadi. Oh, dia bilang gitu? Iya, itu rekamannya di Kaliwalang. Gue lupa nama studionya. Dolphin? Itu Dolphin, bener itu Dolphin, keren. Tapi akhirnya Gue masih nggak tahu deh. Dulu kayaknya kok siapa namanya? Gue lupa. Gua nggak tahu. Dia lulusan Australia tuh. gue pernah punya band, terus kan karena gue sibuk kerja, jadi anak-anak bilang, udah mau rekaman di Dolphin ya, udah gue bilang gak kasih duit, udah gue bilang sana booking itu. Oh, berarti lu produsernya. Iya, produser sama manajer gue dulu. Anjay. Belum Itu tahun berapa? Belum lah. 2000. Kita udah pisah itu. 2008, 2010. Ya udah pisah kan. Kita kan 95 lulus kan, udah pisah kan. Dan gua nggak tahu juga lu ada ternyata di dunia entertain juga kan. Dan juga gue belum, era itu kan gue belum. Ya kan, masih cuman sambil-sambilan doang. Karena kan gue memang kerja di produknya untuk jadi. Kayaknya setelah ketemu lu deh gue masuk ini. Kan di Cibiuk itu mungkin di bawah 2008 apa ya? Di Cibiuk itu gue udah keluar dari Indosat, bro. Iya. Artinya udah 2000 lebih, Oh, 2010, 2012-an. 2010 apa 11 lah, gue lupa. Oke. Intinya itu udah keluar gue dari Indosat. Ya udah. Setelah di Dolphin, Dolphin rekaman, nggak jalan, bandnya bubar. Ya udah, akhirnya gue fokus lagi kerja. di mana? Tapi ya di Indosat kan tadi. Oh, balik lagi? Masih di Indosat. Oh, belum keluar lu ya? Belum keluar, masih Oke. proses kan. Nggak lama gue fokus kerja. Karena Sorry. 10 tahun. Ketika lu kerja itu kan lu live di TVRI, hari apa itu? Hari kerja apa bukan? Oh iya, itu hari kerja itu. Berarti hari izin kerja. Enggak. Gua nggak izin. Gua nggak izin itu. Lagi libur. Oh enggak. Oh berarti itu enggak, sorry gue lupa. Waktu itu gue udah nggak di Indosat, tapi gue kerja di perusahaan Gesit namanya, PT Gesit Nah, itu dia Seluler. makanya gue juga bingung. Gue miss di situ. Jadi saat gue di Indosat, gue belum sama band ini. Nah, Saat gue udah keluar dari Indosat, ya kan, gue mulai kerja di Gesit Seluler. Nah, itu which Gesit is Seluler itu apa? Toko? Apa? gue dulu yang in charge untuk IT server untuk pulsa-pulsa elektrik. Jadi kalau lo mau beli pulsa elektrik di counter, itu mereka ngehitnya ke gue semua, ke Gesit Seluler itu. Lo mau beli pulsa Telkomsel ada, Gue pikir Indosat ada, Excel Gus ada, apa yang semua ada. berkaitan dengan seluler itu jualan handphone dan aksesoris. Enggak, cuman pulsa elektrik aja. Oke. Nah, servernya semua ada di kita. Ya itu bisa transaksi sehari bisa 10.000, bisa 20.000 transaksi. Jumlah transaksinya. Iya. Zaman itu di era itu memang menjanjikan. Menjanjikan, bayangkan satu transaksi Nominal itu bisa transaksi berarti berapa tuh? omset? bebas dari 5.000. Enggak, maksudnya secara kumulatif. Kalau ya let's say misalkan terjadi 10.000 transaksi. Let's say waktu itu kita kan paling kecil itu untungnya bisa 5.000. 4.000. Enggak. Satu transaksi itu ada yang untungnya cuman 500, Iya. ada yang untungnya 300 ya kan. Tergantung harga pulsanya kan. Omsetnya Ya gua taruhlah di average lah di 400 deh. 400 kali 10.000 transaksi sehari. 4 juta kan? 4 juta. Ya kali 12. Ya udah lumayan. Pada zaman itu ya. Ya, dan akhirnya kita jualan servernya juga karena ada beberapa developer di daerah yang pengen jadi apa sih, kayak kita kan pusatnya nih cabang. Iya, betul. Buka cabang di daerah mana nanti dia konter-konter yang ada di daerah itu ngambilnya ke dia. Ya kayak gitulah. Teman kita juga ada yang jadi usaha apa sih? Dian. Ini juga. Dian. Iya, Dian. Kalau Dian. Dian Ardiansa. Ya udah gitulah ceritanya ya. Ya udah
abis Bisa fisik nih. digesit, gue kan udah mulai nyisihin waktu nih buat ngeband tapi dengan konsep sendiri. Maksudnya konsep bukan ngamen ya, Iya. bukan ngamen artinya kita lagu sendiri. Lagu sendiri. Dan gue sempat kenal juga sama pencipta lagunya ini nih. Bukannya aku takut akan Itu aku kehilangan gue lupa dirimu. lagunya apa tuh? Ya, itu Lagunya namanya Om Krisna yang nyiptain tuh. Gue sempat ke studionya dia di Pondok Labu sini. Veteran ya, deket-deket ada kampus veteran di situ. Ada. UPN. Veteran. Ya gue ke dia ada lagu juga yang gue tag Kalau nggak judulnya salah Pinto kuliah Apa di situ Adanya deh Dirimu. kalau nggak salah. Masa iya? Kedokterannya di situ kalau nggak salah ya. Oh, iya. Rumah dia nggak jauh dari UPN situ, tinggal lurus. Gue tag beberapa lagu di situ ada apa adanya dirimu, terus ajari aku. Lagu-lagunya dia semua keren-keren sih kalau kata gue. Tapi untuk sisi pop ya, bukan untuk rocknya ya, sisi pop. Ya nanti gue bisa share lah lagu-lagunya. Intinya di situ proses gue sampai bosan nggak terkenal gitu kan, sampai akhirnya gue nyerah. Ya sekitar 4-5 tahun lah. Itu sampai akhirnya gue mulai kenal ngamen itu pada saat perceraian. Aduh, Ini aduh, gimana? terjadi juga. mau Harus gue ungkapin ya. Aduh. Cerita nggak sekaligus ini bisa diselipin kisah cinta juga? Minum dulu. Minum dulu. Aduh. Jujur ya, ini gue podcast pertama gue nih guys. Ini gue belum pernah podcast dimanapun ya. Kalau live streaming apa pada saat pandemik 2020, gue sering pandemik ya kan. Karena basically tadi bilang gue penyanyi, bukan penyanyi sih, gue pengamen sih awalnya ya. Jadi kita nyari saweran dari pandemik itu dengan cara live streaming. Jadi orang transfer dan lain-lain. Nah gitu. Oke. Ini cerita nih ya. Lu cerita masalah Perceraian. Nah, nikahnya kapan? Gue belum pengen tahu nih. Pas waktu di Indonesia. Enggak, ya lulus dari UI 99, gua kerja 2000 gua kerja tahun 2000. 2 tahun lah 2002 kalau nggak salah gua nikah tuh. 2002. Umur masih 25 ya. Gue baru lulus tuh. Masih ganteng gue. Gue baru lulus tuh. Lu udah nikah lu? Masa iya? Iya, gue kuliah 7 tahun. Wah, Teknik. selamat. 2 tahun kan demo gue. Lu aktivis berarti. Beneran. Terus nggak boleh bilang. bener. Nggak usah takut kali siapa yang mau nangkep juga. Di Trisakti lu kan. Iya, berarti kan lu Trisakti Grogol kan? Iya, yang hampir mati gue ditembak. Iya, I know. Jadi pas waktu lagi genting-gentingan 98-99 itu gue udah nggak fokus kuliah. Jadi gue ngambil mata kuliah ngulang-ngulang gitu. IP meskipun banyak tapi karena mata gue kuliah ngulang, IP gue sempet jelek lah gitu kan di bawah 2. Tapi IPK gue masih tetap di atas 2. Jadi gue mempertahankan IPK. Soalnya kalau IPK-nya udah turun terjun, secara psikologis ngangkatnya susah kan. Iya. Pada saat itu ngambil kuliah ngulang gitu kan. Jadi ibaratnya tetap dapat D gitu, tetap IPK gue masih di atas 2 gitu. Gue ngamanin IPK aja dulu gitu. Trik gue dulu. Berarti gini, 98 itu kan kelar dong, ya kan? Akhirnya yang bersangkutan 99 apa 98? 98 kan? 99 masih nembus istana. Bukan, maksudnya yang diturunkan itu kan Iya, tapi clear up-nya di 99 kan? enggak. Jadi setelah diturunkan tuh memang di Mei 98. Iya, 98. Tapi setelah itu kan ada pergolakan. Gue tetap di internal kampus ada pergantian kepemimpinan, terus Lu di bidang apa? Incas di bidang apa? Badan Kajian Strategis. Aja. Itu guys, kalau dalam sebuah pembuatan lagu ya, kita bikin lagu ya. Ini otaknya nih, zaman yang di era gue, ini Axl Rose-nya, Guns N' Roses. Jadi sebelum kita nunjuk jubir kan, sekjen namanya. Sebelum sekjen itu mengeluarkan pernyataan, Statement. ya kita Kalau dulu. menggaji dulu ada tim, Iya, bukan iya, gua. Ada tim banyak lah, ada sekitar 5-6 orang gitu. Terus ya udah, kita bikin Dari rumusan. mulai narasi dan lain-lain gitu. Rumusan sampai kita mesti netepin, misalnya kita mau ke sini nih. Nanti kita bilang Satgas, pokoknya kita mau ke sini. Satgas rapat sendiri tuh. Oh, oke. Kita nggak tahu rutenya kemana, pokoknya kita percaya sama Satgas gitu. Jadi dia yang pilihin rutenya, terus kita konsentrasi bikin statement. Itu aja. Jadi gua nggak kuliah lah itu, jadi nggak konsen. Terus gue juga skripsinya 2,5 tahun. Gue bikin
Tentang apa skripsi? Tentang alat buat ngukur ketebalan pakai gelombang ultrasonik. Jadi di Trisakti juga Belum ada. belum pernah ada yang bikin alat itu. Jadi Oh, gua orang sedap. pertama. Ya itu guys ya, ini apa namanya? Itu jadi gue yang wawancarin dia guys ya. Jadi udah balik lagi ke Mendingan gini guys, mendingan nggak usah terlalu didengerin detailnya, tapi ambil positifnya aja. Ini keren loh, iya kan? Ya, Ngambil satu. Pokoknya balik lagi ke dia. Balik lagi. Gua nggak penting. Lu kan bintang tamu di sini. Oke. Jadi apa sih lu Ya gue kerja di 2002, ya 2002 nikah lu kan. Nah, nikah. Nah, terus Langsung punya anak tuh kan, langsung punya anak. Ya nggak lama dari pernikahan itu kan Berapa gue berpindah-pindah. Kenapa? total punya anak dari pernikahan? Oh dua, sepasang, cewek cowok. Wih, Iya. oke. Lengkap, paket lengkap itu. Aduh, ya balik lagi ke tadi ke terjadi divorcement tadi gue, iya kan. Langsung aja potongnya kelamaan kalau dengerin cerita gue. Ya gue cerai ya, akhirnya dari perceraian itu gue mulai bimbang. Bimbangnya gini, gue sempat punya dulu gue sempat ikut jadi salah satu tim IO terkenal juga di Jarum ya, Jarum Timur. Oh, lu sempet di Jarum? Jarum Timur, nama IO gue Alexis. Awalnya gue cuman kru-kru doang, akhirnya gue ditunjuk jadi koordinator talent. Jadi kan setiap minggu Alexis itu dapat 3 titik. Itu musik kan? Musik. Oke. Musik. Tapi tetap jualan rokok. Karena dulu produk yang kita, brand yang lagi naik, yang kita jualanin adalah LA Lights. Iya, memang kan dulu waktu zaman kita ya, seingat gua, yang masih jadi sering kuat sponsor acara musik itu memang perusahaan rokok. Iya, betul. Dan karena masih didukung sama undang-undangnya, kita boleh outdoor. Nah, Ya kan? Jadi kan dari, Iya, lo bayangin ya, setiap minggu kita keliling. Misalkan gue dapat area Jakarta Timur lah, let's say kita bicara Jakarta Timur dulu deh. Jakarta Timur nanti dibagi lagi tuh kan ada kecamatannya kan. Nah, dari kecamatan itu di breakdown lagi kelurahannya. Nah, kelurahannya nanti di breakdown lagi titik-titiknya nih. Gue datang ke RW mana, ini RW, cari spot outdoor. Mau itu pokoknya yang lapangan. Kalau Jumat Sabtu, gue lupa Kamis Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu dia doang. Itu speknya adalah lapangan bulu tangkis atau lapangan voli. sekecil itu. Ya, itu untuk acara musik corner. Oh, lu konsep musik corner. Itu acara Enjoy Spot atau musik corner gue lupa ya, antara dua itulah. Enjoy Spot. Nah, yang hari Minggunya itu acara gede karena melibatkan artis. Nah, yang weekday-nya ini, weekend Jumat Sabtu, Kamis Jumat Sabtu ini kita melibatkan anak-anak indie. Anak-anak indie band, terus nanti ada MC-nya dari kita dari Jarum, terus juga ada SPG keliling di area untuk jualan rokok, ya kan? Terus juga nanti ada dancer kadang-kadang, ya kan? Ada variasi talentnya lah yang mengisi acara itu. Ya itu tugas gue tuh. Kantornya di mana? Kalau kantor kita di Pulau Gebang. Oh, bukan yang di Cikarang pernah ada ya? Itu apa ya? Cikarang. Sampurna kali? Bukan. Gue nggak tahu. Nggak, kalau kantor ininya, sorry. Kalau kantor IO gue di Pulau Gebang, kalau Jarumnya yang di Jakarta Timur. Oh, oke. Sini nih, deket Borobudur, ada belokan kanan tuh apa tuh namanya? Nembus-nembusnya tuh. Borobudur mana? Borobudur Universitas. terminal. Universitas Borobudur di Kalimalang. Tahu. Tapi kan di situ ada belok kanan tuh yang ke arah mana? Gue lupa nama jalan-jalan Dari Jakarta itu. kan, daerah Jakarta kalau Iya. lewat depan Borobudur. Iya, masih masuknya Jakarta Timur kan. Itu kan perbatasan kan, ada Iya. Bekasi juga. Ya itu. Disitulah kita sering dapat event sampai tahun 2 tahun, berapa tahun gue lupa. Ya itulah. Dari situ gue kenal seseorang. Ya kan. Kenal seseorang, dia punya anak, akhirnya gue didaulat atau diminta untuk jalanin anaknya supaya jadi penyanyi. Oke. Ya kan, hari baru lagi nih. Bener. Gue baru tahu nih. Gue nggak usah sebutin detailnya, ya guys ya. Lalu kalau mau, lu langsung temuin gue aja. Nanti gue ceritain. Kalau di sini gue gambaran umum aja. Akhirnya disitulah mulai gue tahu yang namanya manajemen, manajemen artis. Ya, mulai gue kenal tuh yang namanya manajemen artis tuh kayak gini. Oh, ngelola artis tuh dari mulai rekamannya begini, terus ngelola wardrobe-nya tuh begini, ya kan, jadwalnya on air off air-nya tuh begini.
Sampai akhirnya itu anak menjadi salah satu talent yang dijagokan oleh Naga Suara. Oh, Tapi udah dengan langsung. konsep nggak solois dia konsepnya boys band. Oh, boys band. Ya gua nggak sebutin lah nama boys bandnya apa lah ya. Tapi masih eksis sampai Oke. sekarang? Enggak, Oh, udah enggak. Boys band itu menjadi openingnya Suju. Oh. Suju Korea. Karena kan gini, dulu lo tau Smash? Tahu. Ya kan dia ngekornya ke Amerika boys bandnya. Hmm. Nah kalau yang ini nih, yang gue pegang ini, dia ngekornya ke Korea. Oh. Gitu. Jadi dance-nya ini banget, tight banget lah gitu. Yang ada kata-kata junior-juniornya nggak? Udah kalau misalnya confidential udah cut. Itu kata-kata aja. No comment. No comment. Enggak, ya. Ya intinya adalah ya dia salah satu talent yang dipegang oleh Naga Suara ya. Gitu aja. Dah dari situ gua jalan, akhirnya gue berjalan selanjutnya dengan mamanya ya kan untuk membina rumah tangga ya kan? Oh, oke, gue baru tahu nih hubungannya. walaupun ya walaupun ya pro dan kontra waktu itu ya, pro dan kontra, tapi ya udah. Pantesan lu, Ya. maksudnya ternyata ini ada hubungannya. Oke, terus? Iya, lu kan tanya korelasi musikal gue ya kan. Ini progres gue menjadi pengamen nih. Oh, iya, oke. Nah, di saat gue jalan itulah we are starting from minus, not from zero. From minus, really from minus. Which is artinya disitulah ada seorang, ya gue bilang ini teman Facebook. Ternyata ada juga untungnya ya guys. Kita aktif di Facebook ataupun di medsos. Tapi dengan ngambil sisi positifnya. Karena gue berteman dengan banyak musisi di sana. Dan gue sering chat. Dulu zaman gue itu, lo tahu ini nggak? Ya Facebook memang ada fasilitas message-nya. Tapi kita sering chatnya itu di Yahoo Messenger. YM ya kan? Gue hampir setiap hari tuh YM-an ya kan? Belum ada WhatsApp dulu. Belum ada. Itu BBM aja belum ya? Belum ada Jadi BBM belum. Yahoo Messenger kita. Iya, itu fasilitas free yang menguntungkan buat kita ya komunikasi. Udah gue sering ketemu satu orang ini. Akhirnya dia minta tolong tuh awalnya ke gue waktu gue di Gesit Seluler itu dia datang ya kan. Oh, sampai nyamperin. Dia gue sebutin aja ya. Pak De, gue manggilnya Pak De. Dia itu gitarisnya Blue Savannah. Oke. Itu salah satu band terkenal juga dari Semarang yang udah rekaman. Ya. Mas Wawan namanya, panggilannya Cer. Ya kan? Kalau Cer yang Amerika kan do you believe in love after love? Itu Cer cewek, ini Cer cowok. Ceriawan namanya. Oke, dia datang tuh. Dia minta tolong gue. Oke. Gantian, once upon a time gue jalan dengan yang kedua ini, ya kan? Roda berputar, ya kan? Gue dibawa banget. Banget, bahkan udah keinjek bang, gue minus. Sampai jalan main ini, lu pasti pada posisi di bawah? Posisi di bawah banget. Di minus kan tadi gue bilang? Iya, di minus kan? Atau udah paling bawah, gue paling bawah lagi. Nah, ketemulah, balik lagi. Nah, si Cer ini waktu awal-awal ketemu gue lagi posisi di atas. Gue bantuin dia waktu itu. Nah, gantian nih sekarang. Dia bantuin gue, tapi dengan informasi. Si Om Cer ya, Pak De. Bantuin gue. Udah, lu nyanyi aja tadi. Nyanyi gimana? Gue bilang. Gue ketemu dia inget di Kelapa Gading waktu itu. Aduh, nyanyi gimana? Di Moy? Bukan. Dia kerja di... lu tahu King Cross gak? Ya, King begitu. Cross. Pernah dengar, cuman gua bukan daerah jajahan gua aja. gua di ruko-ruko yang di area King Cross sama Sumo lah. Ya dia nggak jauh dari situ. Ya gue datang ke situ. Gue nggak datang ke King Cross dan nggak datang ke Sumonya. Gue belum tahu itu ada tempat itu di situ kan, era itu kan, di saat awal itu. Bukan daerah jajahan gua juga, gua nggak ngerti. Gua Jakarta Barat paling. Gua kuliahnya kan Oh ya, sekitaran Jakarta Barat ya. Jadi nggak. Jakarta Barat apa yang ngehit waktu era itu ya? Tahun sekitar 2005-2008 tuh apa? Yang ngehit coba. Gua nggak tahu, belum tahu gua. Dulu sih sempat ada yang sempat ngehit ya. Apa sih kayak diskotik Top One, terus apa sih? Kayak apa sih? Medika. Ya, tapi ini ada live musik ya situ? Ada emang? Gua nggak pernah tahu. Kalau teman-teman gua aja pas pulang dari ini. Habis dari mana lo? Biasa, Medika. Medika apaan sih? Itu udah bisa diterusin, gitu. Iya. Bisa diterusin, iya. Oke, jadi apa namanya? Dia bilang ya, cobalah lo nyanyi kata dia. Nanti gua kenalin nih sama leader band kata dia.
Leader band. Setahu gue yang namanya band itu ya band rekaman, ya kan? Karena gue nggak tahu yang namanya band top 40, band klasik rock, band apa. Gue nggak ngerti. Ya inilah orang pertama yang memperkenalkan gue ke dunia itu. Akhirnya gue dikasih nomor namanya ada Sakti, dia drummer. Dia punya leader band namanya siapa, gue lupa. Nih, ngulik lagu ini. Dikasih gue songlist tuh. Itu waktu itu WA udah ada ya, kalau nggak salah WA udah ada, belum, gue lupa. BBM kali. Kayaknya udah, BBM ya. BBM ya era itu ya. Baru gue kasih songlist. Ngulik ya. Nah, karena dulu gue masih punya warnet. Jadi karena gue posisi minus, gue dikasih modal nih sama nyokap, ya kan. Kasih modal sama nyokap, gue bikin warnet. Dulu kan eranya warnet masih laku keras. Keras dong. Karena Ya kan? internet masih mahal. Iya betul, belum ada yang lain-lain lah ya. Ya gue punya 2 warnet, ya alhamdulillah tuh income-nya masih bagus kan. Masih 1 juta sehari, kadang-kadang paling kecil gope, ya kan. Sampai terakhir itu cuma 5.000 sehari. Parah banget. Itu udah mulai milenial mulai masuk tuh. Maksudnya handphone. Ya wifi udah mulai berjalan tuh. Iyalah. Ya kan, udah mulai kacau tuh. Nah itu gue proses transisi itu sekitar 3 tahun, 4 tahun ya. Ya sekitar segitulah, 3 tahun 4 tahun lah dari 2000 berapa ya, 2000 gua keluar 2006, 78 ya, 2008 ya kalau nggak salah deh. Udah, mulai deh tuh gua ngamen. Pertama kali gua ngamen, gua inget di ini, BCP, Bekasi Chamber Serius Pop. Iya. Gue pernah manggung juga di situ, itu band gue. Gue Iya, di atas, lantai 2 kan? Di atas McD kan? Iya bener, kayak gitar. Lu gitar? Lu sama siapa? Sama Andi gue. Gue lupa Dulu namanya pokoknya Andi. Nama band gue Seva dulu. Vokalisnya cewek. Kayaknya gue pernah tahu deh. Kayaknya ya. Kayaknya kalau nggak pernah denger itu nama itu. Ya gue sama Andi. Gue kenal pertama Andi sama Belinda. Lo tau Belinda Idol nggak? Gue nggak. Nah ya itu gue kenal Belinda Idol tuh pertama kali di situ. Karena Belinda itu dulu pacarnya Andi. Iya kan? Ya kalau sekarang udah gue nggak tahu ceritanya ya. Kalau masalah itu gue nggak mau bahas. Ya udah gue main situ ngamen pertama kali tuh 4 jam. Jam 4 jreng, kelar jam 9. Iya jam 9. Oh lebih dong, lebih dari 4 jam. Enggak deh, gue break maghrib Iya, break baru mulai lagi di Isa, abis Isa. Ya 4 jam bener, sendirian dong. Woi, bayarannya berapa? 25.000. Lu 25.000 di situ? 25.000 sekali main dan itu dibayarannya per bulan. Ya gue ingat banget tuh. Oh, lu tapi tiap hari? Enggak, seminggu sekali. Gue udah nyampe 200, lu kapan? Gue belum pernah dikasih sampai 200. Dulu 200 satu band kan? Iya, satu band. Dibagi 4. Bagi 5 sama gue. kan? Berapa dong? 40. 40. Gak coba beda sama gue lah. Iya, 5. Emang nggak, ya gue nggak bilang kacau. Emang era itu di Bekasi. Tapi lu dapet gitu free meal gitu, Bu? Kasih. Makan dikasih, minum kasih. Gitu. Yaudah, disitulah gue awal kenal ngamen ya. Nah situ, alhamdulillah berjalan waktu. Dari ini kan ada lompatan dulu, belum keluar dari Jakarta tuh ngamen di Bekasi terus di BCP. Nah itu titik yang pas waktu loncat ke Jakartanya gimana tuh? Nah ini di Lalah sempet ada tawaran lagi datang waktu gue ngamen itu ya. Ada orang Depok, gitaris handalnya namanya Wandes kalau nggak salah. Iya Wandes. Mas, lu bisa lagu-lagu Mr. Big gak? Gue suka, ya kan? Gue suka banget Mr. Big. Bisa. Berapa banyak bisa? Ya yang standar hit-hitnya aja, gue bilang gitu kan. Lu mau nggak kita bikin tribute lagu-lagu khusus Mr. Big, ya kan? Oh, udah langsung gitu? Ada tawaran begitu. Kalau nggak salah itu karena apa gue lupa ya, gue lupa banget tuh Wandes ngomongin gue karena apa gue lupa. Tapi kita latihannya di Depok. Karena gue masih semangat ya kan, masih semangat bro, ya kan, masih semangat gue. Rock lagi, Mr. Big lagi. Iya. Pas gue ngaca, gue mirip Eric Martin. Pas ngaca bro, di era itu lu jangan lihat gue sekarang gue hancur ya kan, gue akuin. Kecelakaan gue udah 2 kali. Tapi nama Martin ini banyak juga ya yang ngetop. Iya. Martin. Iya. Tapi sebelum itu in progress menuju ke tribute Mr. Big ini, gue sempat ketemu sama komunitas Bon Jovi. BJFCI. BJFCI. Nah,
karena gue ada basic di IO dulu di Alexis, gue sempat bikinin acara tribute Bon Jovi di beberapa outlet yang kerjasama sama gue. Contohnya kayak di Soul In Cafe, Bellagio, ya kan gue bikin tuh. Terus ada lagi gue bikin di daerah Jakarta Selatan, kalau nggak salah di JK7 ya, JK7 dulu nama hotelnya. Apa gue Swiss Bell ya, Swiss Bell. Swiss Bell itu. Nah, di Kemang ya, di Kemang. Ya udah dari Bon Jovi, makanya nama gue kan Vicky ya. Jadi kalau di saat entertain mulai gue ngamen, gue tidak lagi menggunakan Ari dan Rijal Muklis ya kan. Gue menggunakan Vicky ya kan. Dulu rambut gue belum begini, ya udah Vicky aja kan. Begitu gue panjangin, akhirnya gue bulein, ya udah Vicky bule. Iya, keseringan main layangan berarti. Nah, iya bener, main layangan sama kadang-kadang ada benang jagung ya. Benang jagung. Bukan benang jagung, apa namanya? Rambut jagung. Rambut ya. jagung. Ya udah, Bon Jovi akhirnya gue bilang Vicky Martin ya kan, Vicky Martin, Eric Martin ya kan, ini Jovi, asik, Vicky Martin Jovi ya kan, masih yang ya gitu-gitu lah, cupu-cupu gitu, so yang gaul. Pokoknya dimirip-miripin lah gitu. Iya, jadi gue berusaha nih, karena gue tribute, gue berusaha bener-bener look like, satu look like, dua sounds like. Jadi audionya juga harus mirip ya kan. Iya, benar. Cuman orang-orang lebih kalau anak-anak band gue, lu cocoknya jadi Eric Martin aja. Caelah Eric Martin, gue jadi malu ya. Iya. Bon Jovi lo nggak cocok, lu tipisan suara lo. Bon Jovi kan berat gitu. Iya, Ya udah deh. Bassnya tinggi dia. Bass. Iya, low ininya juga. Ya udah, gue jalan. Akhirnya gue punya band tribute Bon Jovi dengan Arimanan. Arimanan tuh salah satu edisional basisnya Judika. Ya, dia tinggalnya di Pondok Bambu sini. Terus namanya New Jersey Crime untuk yang tribute Bon Jovi. Gitarisnya Bang Oin. Halo Bang Oin. Ya, dia punya studio tuh di daerah Uin. Ciputat ya? Ciputat, Uin. Nah, belakang Uin tuh. Kalau mau rekaman di studionya Bang Oin tuh. Masih ada sekarang? Masih, kalau nggak salah masih Bang Oin ya, masih. Oin gitar tuh. Dia dulu lulusan UNJ kalau nggak salah ya, Win ya. Udah UNJ tuh? UNJ, keren dia, keren. Main gitarnya keren. Kampus A berarti, Rawamangun? Ya, Rawamangun tuh. Udah, nah, Eric Martin, sorry. Yang tribute Mr. Big-nya gue rintis sama Wandes, Galih bass, drummernya kadang kakak tuh bukan kakaknya Sleng ya. Kakak dia ini, namanya Ahmad Barkah apa Subarkah gue lupa. Dia itu, gue ketemu dia di Puncak. Dia orang Puncak, orang Cianjur bukan ya? Cianjur loh masa. Pokoknya Puncak pas dah rumahnya deh. Waktu itu ada acara indie, dia main drum. Gue bilang keren banget mainnya. Gue deketin dong, kelar dia main ya kan. Lu suka lagu-lagu Mr. Big nggak? Suka gue, kata dia. Gue ada studio, kapan nih? Besok kita nge-jam. Langsung dong ke studionya dia nge-jam sama anak-anak gue. Kita lagi bikin. Di mana studionya? Di Puncak pas itu. Dia ada rumah. Emang di rumah dia di situ sama orang tuanya. Lu dari rumah dulu di mana lu? Kan rumah di Bekasi, tapi ada acara indie. Ya, gue lupa nama acaranya apa. Itu di acaranya itu di Puncak pas deket botol kecap lah. Berarti berhari-hari di situ ya, nggak salah? Enggak, gue lupa ya. Kalau nggak salah acaranya dari siang sampai malam, sampai dini hari lah. Nah, band gue main di situ, tapi kita bawain tribute Mr. Big, lagu-lagunya Mr. Big gitu kan. Cuman kita doang tuh yang kayak gitu. Yang lain bawa lagu sendiri, ya kan. Udah, si kakak ngeliatin kita main. Wih, keren lu main Mr. Big-nya gitu kan. Terus gue bilang, lu bisa main drum? Bisa main lagu-lagu Mr. Big? Bisa gua, kata dia. Addicted to the Trust, wah gila lu, Addicted to the Trust kan susah. Mr. Big tuh kan ngitungnya juga ganjil kan. Lu besok studio juga ya, kata dia. Lu ada studio? Ada, kata dia. Oke, studio dia. Bener dong dia main Addicted to the Trust, perfect, anjay. Gila. Keren lo kak, keren kakak tuh keren. Udah akhirnya dari situlah yang gue sama Wandes ini kadang-kadang kalau nggak ada drum ya gue manggil kakak. Tuh. Sampai sekarang? Udah enggak, udah lama. Belum selesai tuh di situ tuh. Nah, mulai di situ gue mulai ngamen lah dengan konsep tribute. Tapi ternyata pasarnya banyak, cuman bayarannya tribute parah. Ya parah, bayarannya parah. Sampai gue tuh pernah ya bikin di Fame Station Bandung. Karena ya balik lagi
Iya, basic gue I.O kan, jadi gue ngerti bikin event ya, bikin acara. Gue bikin kerjasama sama AP Studio. Nah, ini AP Studio nih, Bunda Ance ya, Bunda Ance Dana sama Merwin. Beliau juga yang menaungi kita punya tribute Mr. Big. Ada tribute Scorpion, ada tribute Mr. Big, Bon Jovi dan lain-lain itu AP Studio tuh. Ya, AP Studio. keren, Jakarta Selatan. Masih di ada Pasar Minggu masih ada. Masih ada. Nah, gue bikin akhirnya di Fame Station Scorpion versus Mr. Big. Waduh, serem banget loh. Genrenya beda banget tuh. Iya kan? Beda banget. Yang satu yang satu progresif ya kan. Udah di tengah-tengahnya gue tampilin band-band indie yang lagi mau cari panggung ya kan. Bayar. Gue lupa nama. Ya nggak bayar sih, jatuhnya supporting HTM aja, supporting crowd aja. Oh, dulu nggak. Jadi orang mau manggung nggak bayar. Kalau akhir-akhir ini gue sempet denger musim manggung tuh bayar. Bukan bayar. Jadi gini, konsepnya yang di Fame Station itu yang dulu gue jalanin. Oke, tapi crowd-nya harus tercapai sekian ya. Akhirnya kita breakdown dong. Bawa masa lah. Iya, kita breakdown dong. Maksudnya pengisi acaranya kan ada band gue, ada Scorpion Tribute ya kan, ada band indie tuh ada 5 kalau nggak salah. Ya gue breakdown nih. Target crowd-nya 200 misalkan. Ya berarti satu band harus siap-siap 50 orang nih, gitu kan. 40 lah minimal. Kita buka harga tiketnya sekian nih sesuai dengan targetnya outlet ya kan. Ya udah dapat tuh. Intinya dapat aja dari target itu. Masing-masing bayar. Oh, jadi tapi bayarnya bukan ke I.O ya, bayarnya ya tetap si I.O yang megang duluan, tapi I.O bayar ke venue. Ya sebenarnya kita pengen ngebuka mata orang-orang Bandung waktu itu, orang-orang Jawa Barat ya, tentang Mr. Big. Karena yang datang pada saat itu guys, ya. Makasih nih buat Bang Magi Rip, datang loh dia, sama dia ngejam loh. Oh gitu. Bang Magi Rip datang tuh sama temennya, thank you udah datang. Terus ada siapa lagi gue lupa, ada lagi lah pokoknya beberapa. Brotherhood juga ada tuh, perwakilan dari Brotherhood datang untuk situ. Masih ada tuh perkumpulannya? Sekarang masih, setahu gue sih masih setahu gue. Cuman kan ya udah, waktu acara itu alhamdulillah sukses ya waktu acara sukses ya udah. Mulai di situ gue mulai ngamen di Jakarta dong dengan konsep jualan tribute ya. Gue inget ngamen di M-Point, cuman bayar pego ya kan, seorang. Anjing kok pego. Terus gue ngamen di Ampera di Rolling Stone Cafe, cuman bayar makan sama minum doang. Anjir, kok begini di Jakarta ya? Perasaan gue bikin event gak begitu-gitu acan ya kan? Yaudah deh, gue mulai deh tuh. Kenal tuh, alhamdulillah, gue kenal sama Ayah Dodi, Ayah Dokat. Waktu itu Ayah Dokat kan tinggal di Bekasi. Ya gue sempat ke rumah Ayah Dokat waktu yang dia tinggal di Bekasi. Waktu itu gue kenal sama Ayah Dokat itu project apa ya waktu itu? Oh ini orang apa si talent yang Naga Suara tadi itu yang gue pegang, dia mau latihan vokal. Akhirnya gue referensiin ke Ayah Dokat, Ayah Dodi Katamsi. Latihan lah tuh di Bekasi, gue yang nganterin tuh. Ayah cuma ngomong gini, udah lo kalau dia latihan, lo duduk situ samping dia kata dia. Kalau nggak lo duduk aja di ruangan yang tempat gue ngelatih dia. Terus ya lu lihat cara latihan vokal, kan lu pengen latihan vokal kata dia. Daripada lu bayar, akhirnya gue duduk tuh setiap ya kayak ini lo Ayah Dokat lu ngajarin gue duduk di situ. Gue liatin ya kan. Oh gini latihan vokal ya. Oh gini klasik rock kalau nada tinggi tuh harus begini. Oh gitu. Di situlah. Dia ngajarin anak bocah yang itu. Iya, anak bocah yang akhirnya di Naga Suara itu kan. Ya. Udah latihan. Nah, dari Ayah Dokat mulai ada tuh nama gue kedengeran lah mungkin ya sama teman-teman klasik rock yang ada di selatan gitu kan. Sempet Ayah minta tolong gue sekali di M-Point waktu Om Rino Casmir ya. Biasanya kan Ayah sama duet tuh sama Om Rino Casmir orang Bandung. Om Rino sakit. Udah lu aja nyanyi kata dia. Nyuruh gue nyanyi. Si itu. Om Rino Casmir vokalis rock juga, spesialis klasik rock. Udah lu aja nyanyi, ini acaranya nyantai kok, nggak terlalu gimana-gimana. Lu nyanyi lagu yang lu aman aja, kata dia gitu, kata Ayah kan. Biasa kan gue selalu bawain, kita dulu belum ada iPad, belum ada handphone, bawa Holybook. Gue namanya Holybook ya kan, tebel tuh, ada 1 atau 2, gue lupa. Ya itu gue yang naruh tuh. Itu print out sendiri? Print out sendiri. Oh, tuh kan. Dari A sampai Z. A sampai Z. Beratnya dulu penyanyi, ini nih, mesti ngeprint sendiri, bawa itu. Berapa ratus lembar tuh? Wah, pokoknya ratusan, kadang 200 lembar ya kan. A sampai Z, bayangin loh. 1 rim habis.
Satu itu kan 15 lembar, 500 lembar. Bener, nggak bohong, bener. Gua sampai kadang nyesel ya udah punya tebel-tebel gini kena air. Aduh, kalau Iya kecepatan air kan ngeblur tuh kan. Iya. Ya aja nggak kebaca. Ngeblur ngeprint terus kadang-kadang lagi. nempel. Iya. Ya gitu lah Masalahnya zaman filenya dulu. juga masih ada nggak dulu? Itu kan mesti nyari lagi. Download lagi kan. Atu-atu ya kan. Itu ribetnya. Ada di situ, mulai ada tuh gua kan tadi pertanyaan lo ya, nyambung pertanyaan lo. Lo mulai lagi di Jakarta. Nah, itulah di situlah gua mulai ke Jakarta tuh saat dekat sama ayah Dokat. Oke. Gua akhirnya kenal sama Om Tony Lemonti. Ya gua akui nih salah satu influencer gua ya, yang membentuk influencer karir gua. lah. Iya, yang memberikan jalan buat gue di dunia ngamen, klasik rock terutama ya. Salah satunya adalah Om Tony Lemonti. Gua dikasih panggung di Sumarekon Mall Nah, Serpong. Lemonti itu ambil nama Band. ada. Band. Lemonti, nama band dia namanya Lemonti. Ya kalau lo nggak percaya lo search aja tuh. Vokalis utamanya adalah Om Tony. Ya, makasih Om Tony. Ya. Semoga dia nonton nih. Iya. Yang pasti Om Tony itu kasih kesempatan gue yang kalau menurut gue saat itu di era itu sebenarnya gambling gak gambling buat Om Tony ya. Buat Om Tony bukan buat gue. Kalau gue seneng. Iya, iya. Ya, dengan kapasitas gue yang notabene-nya nyubai ya untuk di era itu. Gue dikasih panggung Sumarekon Serpong, Mall Serpong, SMS ya anjay. Itu baru-baru awal mereka buka. Awal-awal mereka buka itu sekitar 2 tahunan lah ya, 2 tahun, setahun gue lupa lah. Udah, gue dikasih panggung tuh, lu project. Ternyata emang gue pikirkan yang namanya band kayak begini kan harus ada latihannya gitu kan, ada rehearsal, ada apa gitu kan. Ini mah enggak loh, sumpah. Ini mah project beneran project, sumpah ketemunya on the spot. Lagu-lagu pun juga nggak dibicarakan ya kan. Pokoknya lagu yang lo jalan lo kasih tau gue. Ya udah BW, udah ada WA waktu itu udah ada WA. Ya udah, gue kirimin lagu-lagu yang gue jalan ya kan. Berarti Bon Jovi, lu kayak ngejam di lokasi. Iya. Itu. Stop, guys. Itu. Era itu sumpah gila itu. Aduh gila. Maksud gue keren sih dikasih kesempatan langsung kayak gitu ya. Ya kan. Cuman maksudnya kalau nggak orang yang sering manggung itu nggak bakal dapet tuh. Iya memang beberapa kali sih waktu Om Tony main di Parkland, gue Maksud gua datang. gini, ngejam di lokasi itu tanpa latihan dulu. Oh iya. Kalau nggak pernah manggung itu pasti kagok lah. Iya benar. Soalnya Jam terbang sih. Udah jam tahu terbang. ketukannya kemana Yes. gitu kan. Tapi keputusannya Om Tony itu kan diambil setelah gue berapa kali datang. Setelah dia kan main di Parkland, gue datang. Gue ngejam gitu loh. Jadi waktu bandnya dia main, gue datang, gue ngejam. Dari situ mungkin dia menilai bisa nih orang gitu, bisa nih gue gitu kan. Ya alhamdulillah makasih ya Om Tony sekali lagi, sukses selalu, sehat selalu buat Om Tony. Oke, dah di Sumarekon gue jalan setiap hari Jumat tuh dapat. Tahu nggak jam berapa mulainya? Jam berapa? 1:30 dong, pagi, dini hari. Serius lu? Tapi banyak nonton. Wah full bro, full. Serius lu? Wih, gila, sumpah. Ini gue sampai merinding ya pertama kali. Jujur gue pertama kali itu deg-degan. Segitu banyak orang. Gila. SMS jam 1 Ya malam. bayangin gue cuman basic gue di BCP. Jeng ya kan segitu yang nonton Tempat paling berapa kecil di gitu kan, BCP. itu Ya kan BCP manjang juga doang. banyak tapi manjang ya Banyak kan. doang nggak, crowdnya nggak dapat maksudnya. Kelihatan nggak dapat. Apa namanya hubungan kita dengan audiens nggak terlalu ini banget kan. Emosional nggak dapat. Iya. Terus ngamen-ngamen selain di BCP di mana sih gue paling ya kafe-kafe kecil lah tiba-tiba gue di situ sama. Wow, klasik rock anjay. Wow. Tapi itu pembentukan gue di situ sih. Oh gitu. Akhirnya gue mulailah dari situ kenal sama band-band Top 40. Oh. Namanya ada 7-Eleven. Nih, Apit udah jadi bos sekarang, Pit. Oh dulu ada band. Ada sebelum gue tuh ada band Top 40 namanya 7-Eleven. Nah, 7-Eleven-nya sendiri udah ada belum di Indonesia? 7-Eleven belum ada. Oh, belum ada. Sorry, udah ada. Udah ada. Oh, oke. Udah ada. Kalau nggak salah udah ada deh 7-Eleven tuh udah ada. Ya, minimarket itu. Iya, makanya gue bilang, Indomart, ini Indomart nggak gitu nama lah lu ya." nggak kena copyright. sekarang dulu kan nggak ada. Dulu mah nggak ada gitu-gitu kan ya kan. Iya, benar. Kalau sekarang ada bikin band Indomart sama Alfamart kena. Ya udah, akhirnya gue dari situ lah 7-Eleven itulah yang akhirnya ngasih gue akses untuk kenal-kenalan sama anak-anak ngamen di Jakarta. Terbukalah. Akhirnya gue kenal sama Cafe Top Gun, kenal sama Klasik, ya kan. Klasik Bunker 25, ada Emporium, ada
V2, ya itulah. Dan akhirnya gue memutuskan setelah berjalan sekian tahun, gue bikin band. Nah ini Band ngamen, khusus ngamen. kapan tuh? Hah, detailnya gue lupa, sumpah. Udah 5 tahun yang lalu, udah lewat sebelum Oh, COVID. lebih lah. Udah 10 dong. Itu band jalan sekitar 7-8 tahun, apa 9 tahun gue lupa lah, di Albero Tebet ya. 2016 kan? Awalnya itu gue bikin band itu, gue lupa ya, 2000 berapa ya, 2012. 13 kalau nggak salah ya. Gua lupa. 2013. Udah 12 tahun kalau 2012. Iya, tapi kan 12. pas saat pandemik gue tutup. Gue close. Iya kan semuanya juga melakukan itu. Iya, Bisnis. cuma nggak, iya maksudnya close-nya itu bukan karena pandemik, gue bubarkan. Oh gitu. Jadi gue bubarkan gitu kan. Ya awalnya gue cuman pengen, karena gue kan sering ngamen nih sama bandnya Om Tony yang klasik rock, iya. terus nyamat 7-Eleven ya kan. Terus gue kenal lagi beberapa leader-leader band Jakarta. Gue pengen punya band yang anak muda semua gitu. Betul. Ya, dari mulai vokalis ceweknya anak muda. Oh, ada vokalis cewek loh? Ada. Ya kan memang konsepnya kita kalau ngamen top 40 atau ngamen Dan di kafe ceweknya itu harus ada cewek. spesialis lagu apa siapa? Nah, pada saat gue searching, awalnya kan gue masih seleksi ya, seleksi. Ya nggak siapa aja, maksudnya dia nggak ada spesialisnya. Intinya dia yang penting dia bisa top 40 aja. Dia Lagu bisa cowoknya apa juga aja. dihajar juga sama dia lagu. Kalau cowok kan sebisa mungkin gue, karena gue yang handle kalau lagu cowok kan paling ya gue arahkan dia untuk lagu-lagu cewek gitu kan. Panesin Nah, kayak gitu. iya benar. Iya, Bring Me to Life itu lagu wajib udah pasti kan. lagu wajib. Kalau cewek itu kan Bring Me to Life, terus Nyampe lagu suara dia. nyampe terus ini apa? Roxette. Oh iya, Must Roxette, Have Been Love, ya kan? Itu kan Ya kan? Lagu-lagu tinggi juga, Alone, Heart, ya kan? Ya kayak gitulah. Hard juga main. Ya iya, dulu kan kalau kita cowok kan She's Gone, Forever and One, ya kan? Terus apa She's Sweet Shallow Mine, yang lagu-lagu teriakan. Ya emang begitulah, zaman era itulah. Nah udah, akhirnya dapet deh tuh gua All Stars Band Jakarta, vokalisnya cewek cantik, yoi. Wah, menjual banget lah ya. Hot banget lah ya kan. Gitaris ganteng, cowok tinggi, kurus, jangkis. Keyboardis juga ganteng, yoi. Drummer. Nah, drummer nih masih terus nyari karena kebanyakan yang ikut sama kita udah punya band. Jadi mereka nggak mau memastikan tetap sama kita ya kan. Akhirnya ya udah gue nyari. Akhirnya sempet dapet terus keyboardis. Basis juga sama, nyari akhirnya dapat. Nah, dapat lo tuh anak-anak muda semua. Tapi proses. All Stars Band Jakarta ini nggak langsung jadi. Sebulan gue perem dulu selama puasa tahun ya 2013-2012 lah. Selama puasa tuh. Jadi siang kita latihan di rumah gue. Ya, Rumah lu udah ada lengkap peralatan? gue punya sound. Iya. Gue punya sound system. Ya udah latihan di rumah gue free. Makan apa semua gue jamin. Nah, tapi drumnya? Elektrik kan. Pakai drum elektrik. Iya. Ya kan? Nggak berisik lah ya? Enggak berisik. Bisa kontrol. Udah, jadilah tuh sebulan. Gue bilang sama anak-anak, gue mulai nyari job ya. Udah tuh, full dapat job sebulan, full. Tapi ya gitu, anak-anak kadang-kadang mainnya masih yang lupa chord, ya kan, lupa part, ya. Cuman ya begitu di awal-awal kan, ya jujur ya guys, manusia itu adalah makhluk yang bisa berubah. Gue dulu keras, gue udah perfeksionis. Tapi once upon a time, sekarang gue udah bisa. Titik baliknya gimana tuh? Titik baliknya saat kecelakaan, guys. Tapi jangan ikutin ya. Jangan ikutin. Ini saksi kecelakaan gua, guys. Tapi itu kan jauh sebelum kecelakaan ini kita masih bicara di situ kan. Artinya di All Stars Band Jakarta mereka berjalan dari mulai zero-nya from zero to hero-nya mereka udah ngerasain kok. Udah ngerasain. Dari yang nggak ada job sama sekali sampai jobnya full, kadang seminggu kan 7 hari bisa dapat 14 kali, kadang bisa 12 kali. Dulu kerja kantoran nih. Dan pada saat di All Stars itu udah enggak ya, kan? Justru ini yang gue pengen tanyain. Kan kerja kantoran itu pendapatan tetap. Bisa menjamin hidup gitu kan. Nah gue pengen tahu nih sebenarnya dari ngamen-ngamen gini sebenarnya ngejamin hidup nggak dibanding sama yang dulu nih di Indosat gitu apa sama di Gesit apa. Antara dunia kerja dengan dunia entertain yang gue jalanin. Ya balik lagi sih sebenarnya gini. Paling nggak makan 3 kali sehari.
Saya gini kok, maksud gua segala sesuatu yang dijalankan dengan fokus dan ikhlas, insya Allah ada hasilnya sih. Kalau sekarang ya, gue boleh mengeluarkan statement Gue sekarang. bicara pada saat itu dulu nih. Kalau pada saat itu, gambling. Oh, gambling? Pada saat itu gambling. Karena gue, apa ya maksud gue, belum tahu dapatnya berapa. Gitu kan. Belum bisa mapping. Kalau orang kerja dulu kan memang udah fix. Betul, itu yang Dapatnya gue tanyain. sekian, asuransi kesehatan dapat dong. Buat istri, buat anak ya kan. Kalau ini kan enggak. Yang pasti asuransi kesehatan gue nggak dapat apa-apa. Pada saat itu kalau nggak salah gue ngurus BPJS masih bisa ya, masih bisa. Kalau nggak salah gue bayar berapa ya waktu itu ya? Dari mulai 30.000, 20.000 gue lupa. Ya, pokoknya Ya murah. pokoknya kita paling kelas 3 lah. Dah. Intinya akhirnya gue fokusin ke situ. Karena kan gue udah yang satu, gue udah miara rambut. Udah kelihatan stabil tuh, misalnya lo job udah kira-kira berapa per bulan segala macam. Iya, udah kelihatan angkanya lah. gitu. Iya. Jadi ibaratnya yang gue pertanyakan kan sebenarnya kan ini kan ada kantor yang ngejamin sekian meskipun misalkan naiknya lambat gitu kan. Kalau naiknya per tahun kan. Kalau misalnya job yang lo lakuin kan bisa eksponensial naiknya gitu kan. Iya. Naik gitu kan. Nah, kan kadang-kadang ada orang yang tetap pendapatannya landai terus gitu. Nah, pada saat itu ya artinya pada saat itu kan gue udah keluar dari zona nyaman. Oke. Iya kan? Dengan gue memutuskan di entertain itu, Fighting. gue udah keluar dari zona nyaman. Satu ya, nih. Satu, kenapa gue bilang gue keluar dari zona nyaman? Satu, gue tidak mengikuti arahan kedua orang tua gue yang sudah notabene-nya menjadikan gue dokter Andes. Ya, kalau kita dulu ESOS, ya namanya ESOS, tapi kalau zaman-zaman dulu kan ESOS itu dokter Andes ya. Enggak, udah satu itu. Iya, S1. Maksudnya, kalau dokter Andes itu kan sosial kan maksudnya. Sarjana sosial kan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Nah, gue kan ESOS tuh. Nah, gue keluar dari zona kerja. Gue tinggalin karena orang tua gue pengennya gue kerja. PNS lah. Ya minimal PNS atau kerja lah ya. Kerja. Mau swasta kayak apa, yang penting gue establish di kerja. Terus minimal kan dapat penghasilan yang rutin dan segala macam kan. Itu harapan orang tua gue. Tapi gue tinggalin itu semua dengan umpatan dari orang tua gue. Iya kan? Lo ngelawan orang tua Wah, kamu nggak ada keluarga kamu yang bisa eksis hidup di nyanyi, kata dia. Kata nyokap gue nih sama bokap. Nyokap lah terutama yang selalu ngingetin gue. Udahlah, balik lagi ke dunia kerja. Itu omongannya itu saat umur gue berapa ya? Awal-awal 34 ya. Awal-awal 34 gue terjun di dunia nyanyi itu, awal yang di BCP awal itu 34. Umur 34? Umur 34. Nah, diingetin tiap tahun terus sama nyokap. Udahlah, balik lagi ke dunia kerja, balik. Ya, sampai sekarang gua nggak balik-balik ya kan. Gua di sini-sini aja. Tapi alhamdulillah ya survive aja, guys ya. Artinya kalau dibilang pertanyaan enakan di mana? Kalau gue enakan di sini. Di dunia entertain ya. Kenapa? Karena waktu yang kreativitas yang kita hasilkan itu benar-benar bisa berimbang dengan income yang kita dapatkan dibandingkan kalau sorry ya, bukan gue bilang dunia kerja nggak bagus, tapi di saat gue dulu di dunia kerja ya pendapatan gue akan steady di angka segitu. Bahkan gue 10 tahun kerja di Indosat, gue permanennya bukan di Indosat dong, di koperasi Indosat. Ya gue nggak mau dong, ya kan. Secara gue kerjanya di Indosat. Iya, Masa iya setelah 10 tahun investasi waktu gue permanennya di koperasinya. Ya itulah maksud gue. Hal-hal yang kayak gitu ya itu kan sejarah kehidupan masing-masing ya. Kalau gue sih menyikapinya. Ya memang kalau di dunia kerja gitu, gue kan dulu juga kerja juga ya. Jadi kan memang ya kenaikannya begitu tuh. Linear lah. Tahun depan naik berapa persen, terus naik berapa persen. Itu juga kalau ada kenaikan ya. Kalau enggak ya gitu-gitu aja. Kecuali lu pindah kerja. Loncat-loncat. Iya. Begitu. Tapi Iya. kalau yang udah sekelas manajer ke atas mah ya aman lah. Ya kalau sudah 2 digit di era gue sih nyaman lah, nggak bakalan dia kepikiran kayak gue manjangin rambut segala macem. Enggak, gue kalau udah 2 digit aja gue nyaman beneran. Tapi untungnya lu nggak di 2 digit untungnya, Pak. Masih 1 digit terakhir ya kan, gue digesit seluler itu masih 1 digit ya kan. Padahal tinggal berapa jut lagi ke 2 digit tuh, aduh nggak tercapai juga. Allah itu masih galanya, balik lagi. Iya. Allah itu masih galanya. Semua kodo dan kodornya memang sudah ditakdirkan, tapi
di saat kita berusaha untuk berubah tapi belum tercapai juga, ya sudah. Jangan salahkan koda dan kodarnya, ya kan? Ya, mungkin Allah berpikiran kalau kita dirubah pada saat itu, kita jadi blangsek. Ya, bisa jadi ntar gue masuk penjara, ya kan? Bisa jadi. Mungkin. Iya mungkin. Makanya Allah bilang, ya udahlah, lu jadi nyanyi aja. Nah, terus sampai ini nih kan COVID nih. Ya. Kan sebelum pembubaran apa sih? All Stars Band Jakarta. Itu dibubarinnya tahun berapa tuh? Ya 2020. Pas waktu 2019 tengah-tengah sih udah bubar sih. Sebelum COVID tuh berarti. Sebelum COVID udah gue bubarin ya dengan tim yang itu ya. Artinya gini, kalau brand All Stars Band Jakarta itu brand gue. Karena gue yang bikin. Gue yang pionirnya gue gitu kan. Jadi once upon a time gue pakai Vicky All Stars ya nggak apa-apa. Betul. Tinggal playernya siapapun itu ya nggak masalah juga. Yang penting kan job itu yang nyari gue. Betul. Ya, balik lagi sih sebenarnya kalau kerjaan di entertain ini kan tergantung siapa yang megang job kan gitu. Betul. Ya kan, tinggal nanti kita nawarin talent itu kan, kalau talentnya mau ya silakan. Kalau enggak jangan dipaksa juga kan. Nih bro ada job di sini, anggaran sekian, mau oke, ya udah oke, yuk. Jam sekian ya, kostum gini ya. Ya seperti itu konsepnya, simple. Nah sekarang Kalau COVID. Ini kan struggle-nya lu di COVID nih. COVID. Nah lu ngapain? Di COVID itu gue cerai lagi. Jadi udah nikah lagi nih, yang kedua? Yang kedua kan udah jalan tuh, yang sama bocah yang lu tangani itu udah nikah sebenarnya? Udah jalan 8 tahunan lah ya. Udah nikah sebenarnya? Siri gitu. Siri kayak ini di Apple dong Siri. Kalau kan di Apple ada Apple Siri buat AI-nya. Oh iya. Siri. Kalau di Google Assistant. Iya. Oke. Ya udah akhirnya gue ya 2020 awal Februari Maret tuh ya gue cerai lagi kan karena memang gue secara nyanyi, secara job nggak ada. Ya, kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah gue dikasih kesempatan nih sama Dapat salah anak satu. dari situ? Nggak. Oh, lu ngandalin anak yang itu aja ya. Terus cuma dapat mobil doang. Dan itu pun gue jual. Karena COVID ya kan, karena COVID ya kan. Ya, rumah sih ada, cuman akhirnya rumah itu jadi ya nggak tahu lah. Ada hak gue di rumah itu tapi nggak tahu lah intinya. Ya udah no comment gue ya. Oke, akhirnya gue dapat kesempatan untuk jadi manajer kafe. Baru tahu nih gue. Manajer setelah COVID apa pas COVID? Pada saat sebenarnya gini, 2019 akhir Oktober itu gue ditawarin. Ini belum COVID nih, ya kan? Jadi waktu itu gue isi reguler di namanya No Name Bar and Resto di daerah Gading Serpong dengan gestar Om Andi Rif, bukan Rif ya, Om Andi sendiri. Nah yang pengiringnya tuh band gue. Oh gitu? Ya band All Stars Band Jakarta gue ya kan dengan talent yang ada di daerah Tangerang lah. Ketemulah sama salah satu owner bar namanya Ritual. Nama tempatnya Ritual Kitchen and Bar. Namanya Pak Gabriel ya. Halo. Coba. Halo, Koko Gabriel. Oke. Gue awal-awalnya sih dia belum nawarin, dia cuma sharing-sharing, "Bro, lu ada kenalan gini nggak? Kafe gue butuh orang kayak gini." Akhirnya gue karena ya alhamdulillah networking yang selama ini gue jalani selalu gue save di handphone. Jadi gue selalu memberikan solusi ke pertanyaan-pertanyaan dia gitu loh. Sampai once upon a time di November itu, kalau nggak salah dia minta gue datang. Dia udah offering dulu ke gue, "Bro, gue butuh manajer nih buat di cafe gue." Manajer yang sebelumnya keluar gitu kan. Gue nyanyi, gue bilang, "Lah gue kan reguler, gue nyanyi. Terus gimana?" Gue bilang gitu kan. Ya nanti lo bisa nyanyi di tempat gue dan ya kalau lu mau nyanyi di luar ya nanti kita atur jadwalnya gitu kan, kata dia gitu. Karena ada omongan seperti itu, ya gue tertarik dong. Ini belum ada wacana COVID ya, gue nggak tahu juga kan. COVID kan nggak ada yang tahu kan. Iya betul. Gue datang lah tuh ke Ritual Kitchen and Bar, temuin dia sama istrinya, ya kan. Di interview lah gue, ngobrol. Deal akhirnya, oke. Lu masih boleh nyanyi 3 hari apa 4 hari, gue lupa. Lu masih boleh nyanyi tempat lain 3 hari 4 hari, sisanya lo in charge di kafe gue. Ya kan? Lah tapi gue tinggalnya di Bekasi loh. Ya tenang aja, di atas ada mes.
Kalau lu mau tinggal daripada lu capek pulang pergi ke Bekasi, saat lu lagi incas di tempat gue, lu tidur di atas aja. Jadi 4 lantai 3 ruko, Bro. Gede, Bro. 3 ruko kayak gini, 3 ruko 4 lantai. Gue yang ada di otak gue begitu gue ngeliat cek survei ke lokasi itu, lantai 2 gue bikin sama lantai 3 karaoke. Iya kan? Kalau enggak lantai 2 gue bikin biliar, lantai 3 sama 4 gue bikin karaoke nih. Gue ajukan lah, ya kan gue juga karena ada basic IO dan juga apa namanya manajerial, gue bikin bisnis plan lah akhirnya. Gue breakdown kalau di atas menjadi biliar atau karaoke dapat sekian room dengan 3 ruko dapat omset sekian nih. Gue breakdown tuh, gue bikin bisnis plan. Gue bisa bikin bisnis plan kan. Gue presentasi lah depan bos. Nggak mau. Lah kenapa bos? Gue bilang, ini omset bisa miliaran gue bilang sebulan. Nggak, gue nggak mau berurusan sama polisi. Lah, kok berurusan sama polisi gimana? Kalau karaoke itu nanti urusannya sama administrasi, sama yang lain-lain. Bos, kan kita ada SOP nanti, kita ada tim keamanan sih. Nah, intinya bos nggak mau. Udah, lu kelola area bawah aja. Untuk kitchen and bar-nya. Udah lo gedein. Target lu 450 juta sebulan. Wih. Ya kan? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah intinya pernah tercapai ya, pernah tercapai. Tapi kan setelah itu kan di Februari Covid. Iya. Tercapai nih waktu gua mulai incasnya itu di Desember. Karena kan deal-dealnya November akhir tuh. Iya. Di Desember gue mulai incas dengan konsep yang tadi tuh, gue masih boleh nyanyi di tempat lain, sisanya berapa hari itu gue harus incas di situ. Tahun baru aja gue nggak main di situ, Bro. Tahun baru gue main di tempat orang, ya kan. Tahun baruan di situ siapa yang ngisi? Ya ada, talent bandnya gue ngatur kan, talent bandnya gue ngatur. Itu kalau nggak salah nama bandnya. Tapi lu punya assistant manager gitu? Ada. Oh, jadi dia yang ngatur ya. Jadi gue udah bikin briefing apa poinnya. Kan karena gini. Rundown-nya kalau di situ jam 4 masuk, clear up dulu area, nanti menjelang maghrib briefing. Nah biasa tuh kalau gua nggak ada yang ngasih asisten gua, tapi dia udah gua kasih tahu poin-poinnya. Nanti dia bikin report kasih ke gue lewat WA. Nah gua forward ke bos ya kan. Nah nanti closing juga sama. Gua kalau closing pasti datang. Gua habis nanya dari mana tuh pasti gua ke situ. Iya, karena lu tinggal di atasnya. Iya, kalau besoknya gue tugas sih gue tinggal di atasnya. Tapi kalau emang besoknya gue ada nyanyi tempat lain lagi, baru gue kasih ke asisten. Tadi yang bikin closing pointnya ya kan, gitu. Udah berjalan, apa namanya? Baru 2 bulan. Terjadilah COVID. 2 bulan. Iya, baru Desember, Januari. Desember tuh tercapai itu. Nah Januari down. Biasa kalau Januari kan awal tahun biasa down pasti tuh. Pasti semua rata-rata kayak gitu. Februari, pas gue bikin Februari itu gue bikin ini Valentine bersama Riff Band lo. Wih, sama Riff Band ya, kalau nggak salah bener Riff Band. Rock Valentine. Wih, gue bikin Rock Valentine. Tapi sebelum itu gue sempet gue ngundang Jian. Halo Jian Jigas, ya kan. Ada Om Iman Jirok, oke gue undang juga situ ke ritual. Itu gue semua tuh yang nge-range. Dari mulai Raiders-nya, mulai semuanya gue yang nge-range. Covid, dah kelar. Ya kan? Udah nggak bisa nyanyi kemana-mana, akhirnya gue nge-mes deh tuh di situ. Gue nge-mes di situ. Nah terjadilah gue situ tuh divorce lagi. Yang kedua kan? Karena yang kedua nggak mau ikut sama gue. Dia lebih milih tinggal di rumahnya dia. Ya bukan rumah dia sih, rumah gue juga. Karena kan situ kan gue juga yang ikutan nyicil. Ya udahlah. Udah selesai. Apa ya, proses lebih ke arah manajerial sih sepanjang Covid itu. Sepanjang Covid itu gue lebih ke arah manajerial, Bro. Nah, di setelah situ tempat masih eksis? Sekarang udah enggak. Enggak, waktu Covid itu masih. Berarti dia subsidi terus dong tuh orang? Enggak. Gini, Bro. Wih, jangan salah, menghasilkan gua Covid, Bro. Gini maksud gua, saat Covid orang-orang pada tutup. Ya, sorry. Pak Satpol, sorry. Saya baru buka sekarang nih. Saya gerilya, Pak. Karena saya harus menafkahi 13 orang. 13 orang karyawan yang harus dinafkahi di ritual. Akhirnya saya gerilya. Buka tetap. Tapi kita... Tempatnya tutup aja. Parkirnya nggak di kita. Parkirnya di area lain. Jadi orang tahunya kita tutup. Tapi tetap ada kegiatan di dalam. Nggak berisik itu kan keluar tuh suara...
kan kita kecilin. Sebenarnya gini, orang-orang zaman COVID itu yang dia pengen adalah kebersamaan, minum alkohol, tidak sendiri. Iya sih, benar. Itu yang mereka pengen, makanya kasih musik anyep-anyep aja. Iya. yang pelan-pelan aja. Yang penting mereka ada temennya. Ya temennya siapa? Ya tim gue. Gitu. Ya udah, alhamdulillah tuh. Pokoknya selama COVID itu angka 450 juta sempat tercapai sekali. Lo Pas bayangin. COVID juga. Pas COVID. Gila lu. Pas COVID. Serius lu. Bener. Dan itu gue cuman, nah disinilah di saat COVID inilah kenapa akhirnya gue memposisikan diri gue sebagai multi talent. Nah, ini kan sempat lu sebutkan. Nah, ini jelasin ke gua apa perbedaan yang lu nggak mau disebut sebagai musisi, lu nggak mau disebut sebagai penyanyi, lu menyebut sebagai apa sih? Entertain multi talenta. Iya. Coba itu apa bedanya sih? Oke, jadi gini, di saat kita mendeklar diri kita sebagai musisi, itu kita harus punya karya. Hemat gue. Karyanya apa? Ya lagu. Kalau nggak lagu, ya lu Kalau musisi cover? Kalau nggak, musisi cover, bikin instrumental. Nah, kalau musisi cover, itu jatuhnya bukan musisi kalau kata gue ya. Dia lebih ke penyanyi. Atau enggak ke, apa ya? Ya dia bukan karya dia. Kalau dibilang musisi itu, dia harus punya karya kalau kata gue. Tapi nggak tahu ya, coba tulis di komen kalau gue salah. Nggak apa-apa, nanti gue akui gue salah. Tapi kalau emang cross statement gue oke, ya oke, thank you. Ya intinya gitu kalau musisi penyanyi tadi, kalau penyanyi ya lu cuman bisa nyanyi. Lu mau nyanyi lagu sendiri kek, mau nyanyi lagu orang kek, ya itu penyanyi. Gitu loh. Nah, kenapa lu tadi bilang lu sebagai penyanyi? Enggak, gue multi talent aja, gue bilang gitu kan. Multi talent masa gini? I can do everything gitu. I can do everything. Gue bisa nyanyi, gue bisa bikin lagu, ya kan? Gue punya lagu kok, ada, cuman gue belum terkenal aja. Betul. Karena lagu gue nggak ada yang jalanin gitu kan. Terus gue bisa ngelawak, ya kan? Mungkin lawakan gue tidak setenar anak-anak lulusan suci, ya kan? Tapi gue bisa ngedip. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kamu suka hari apa? Apa? Kamis. Kamis you. Oke. Stand up bisa loh? Stand up bisa, cuman insidensial ya. Gak usah di konser. Oke, terus gue bisa imitator, ya kan? Gue bisa imitator, gue bisa jadi cewek loh. Ini kalau ada lipstick di sini gue bisa dandan, gue bisa jadi cewek dan gue yakin gue lebih cantik dari lu, Cinta Luna. Nah, itu. Oke. Istrinya Wawa jangan cemburu kalau gue cium Wawa ya. Terus? Oke, ya intinya gitu. Kalau multi talent itu ya lu harus tahu memposisikan diri lu, kapan lu harus ice breaking, kapan lu harus menjadi siapa kepada semua orang audiens yang ada di depan lu. Itu multi talent kalau kata gue. Jadi supaya nggak hambar. Show yang lo lakukan itu worth it. Mengena ke hatinya orang. Brainstormingnya dapat ke orang. Jadi oh iya. Makanya gue kenapa gini nih Wo. Udah gue capek. Gue capek Wo. Gue jadi cowok aja ya Wo. Ini guys panas guys. Sorry guys. Gue kunci dulu ya guys. Setelah COVID, lo udah nggak di mes itu lagi? 2021, 2022. Gua terakhir di mes itu 2023, Wo. Kalau nggak salah apa 2022 akhir gua lupa. Tahun lalu ya. Nah, itu kan udah bisa tuh. Terus sekarang lu sendiri? Iya. Artinya sekarang gua jadi single fighter. Mau di band kek, mau di kehidupan pribadi ya begitu aja. Santai sekarang. Anak-anak yang dari yang pertama di bawah siapa? Sama mantan gue, tinggal di Bekasi mereka. Bekasi. Tapi masih ada komunikasi, masih ada. Kadang-kadang ke rumah orang tua gue juga di Bekasi Timur. Oh gitu? Lu orang tua masih lengkap ya? Alhamdulillah masih diberi kelengkapan. Ya beruntung lah gue dua-duanya udah hilang. Tenang Wo, insya Allah husnul khotimah Wo. Ya insya Allah. Oke, balik lagi ke lu nih, gue sebahas. Karena bingung kamunya lo. Terus ya, gue selalu nanya ke ini gue. Oh iya, sorry. Gue motong nih. Ada satu lagi yang punya influence ke gue. Nah, itu siapa? Sebutin itu. Namanya Pak Aryo. Sebenarnya nama aslinya Arman, Pak Arman. Tapi dia punya band namanya Aryo Group. Kan? Dia punya band namanya Aryo Group. Dia ini sebenarnya sejak zaman SMA,
sudah pengen ngarahin gua untuk jadi dangduters. Kenapa lu nggak mau? Iya. Akhirnya gue sempat datang ya. Pak Arman ini orang tua dari teman gue. Siapa? Teman kelas gue. Namanya Agus Salim. Nah, Agus Salim. Tahu gua tahu itu. Dari zaman Agus Salim belajar komputernya sama gue, sekarang dia udah jadi musik director dan dia bisa ngoperasin aplikasi yang buat take vokal dan lain-lain gitu ya. Dia pencinta lagu dangdut juga. Namanya Salim Bafadal. Nah, iya benar itu dia orangnya. Iya benar. Dia pencinta lagu. Jadi anak dari tadi Om Arman acara gue manggilnya apa ya? Kok bukan Om, gue manggilnya Bapak. Ayah. Bapak gue manggilnya Pak Arman. Iya. Nah, dari nolnya gue tahu Salim. Nah, pada saat Salim udah bisa tag, ya kan bikin lagu lah, udah bisa bikin mengoperasikan aplikasi lagu itu, Nuendo kalau nggak salah, Nuendo apa gitu gue lupa. Datanglah gue tuh ke studio dulu yang di Kampung Kandang, ya Bekasi juga. Gue pernah tempat dia juga. Oke, gue suruh tag vokal, ada lagunya Pak Arman ya kan. Coba kamu tag. Gagal. Itu waktu SMA? SMA. Oh, oke. Waktu SMA itu. Makanya dari situlah gue tuh jujur ya, karena sama lagu dangdut trauma dan nggak terlalu terobsesi. Ya karena gue gagal. Di saat tes case sama Pak Arman, Pak Arman ini adalah koordinator acara Aneka Ria Safari. Yang dulu zaman gue SD, gue suka banget nontonin acara itu. Jadi kalau ada Aneka Ria Safari pasti gue nonton. Karena kan situ banyak artis-artis baru tuh. Kadang-kadang gue juga nonton sih. Kan dulu kan TVRI doang. Iya, emang nggak ada lain. Nggak ada lagi. RCTI itu di awal tahun 80-an kalau SMP. Kita SMP ya? SMP kelas 2. Kelas 2 ya? Iya. Kita Akhir kelas 2. Oke. Iya, ya udah itulah karena itulah akhirnya gue nggak mau main lagu dangdut. Gitu. Ya itulah yang akhirnya perjalanan gue sama Pak Arman stop di situ kan. Ya, akhirnya gue mulai ngamen-ngamennya. Terakhir yang di COVID itu, nah saat COVID, nah itu gimana? 2021 itu kan mulai terjadi pelemahan ya. Artinya mulai ada pelonggaran, bukan pelemahan, pelonggaran untuk crowd ya kan. 2021 akhir kalau nggak salah. Lu bayangin ya, job nyanyi gue langsung full. Serius lu? Langsung pada nyari gue semua. Di Gading Serpong, ya kan, full. Saking fullnya, ya karena mostly tamu-tamu yang gue undang itu, cheers, oke. Karena mostly outlet yang tempat gue nyanyi itu minta tamu dari gue. Karena kan gue kan leader band ya. Nah, karena selama COVID gue jadi manajer di Ritual, kan database gue kumpul terus dong. Iya. Ya kan, kadang-kadang tamu itu nanya, nah, ada apa nih, di Ritual lagi ada apa nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya gue jalan full. Tempat, kayak contoh di Tiki Taka, di mana ya, di Bench, di Ritual sendiri bahkan, sama di Cafe Pendekar tuh pernah ada di awalnya di Alam Sutra, terus terakhir di Foresta, terus ada lagi, ya adalah beberapa di daerah situlah, daerah Gading Serpong. Bayangin 7 hari gue bisa nyanyi 15 kali. Dalam seminggu 7 hari tuh. Kalau sehari sekali 7 kali gue, nah itu full. Tapi ya balik lagi, kalau dunia kayak yang gue jalanin sekarang nih, semuanya siklus. Nggak ada yang established terus akan bertahan sampai puluhan tahun, jarang. Kecuali memang lu udah bikin manajemen timnya ya. Ya contoh ya kayak, ya adalah senior gue juga bikin kayak gitu. Contohnya ada band parodi, ada band tribute Queen yang diparodikan, ya kan, ada apa. Semua siklus, nggak akan terus full jadwal mereka gitu loh. Ya, artis juga sama kan, lu kan pernah nanganin artis kan? Iya kan, siklus kan? Iya, gue pernah jadi asisten pribadinya Beben Jazz. Nah, siklus kan? Di saat lagi rame, di saat lagi low gitu kan? Suami dari Ina Kamari. Yoi. Penyanyi, judulnya apa judulnya?
Ya intinya sih pada saat itu alhamdulillah gue nabung, Wo. Hmm. Di saat lagi banyak panggilan kayak gitu, gue alhamdulillah nabung. Dan ya alhamdulillah something lah. Ada. Ya itu tadi yang lu bilang pertanyaan lu. Kalau dunia kerja sama dunia yang lu jalanin sekarang entertain enakan mana? Ya kalau dari gue enakan yang gue jalanin sekarang. Oh, karena passion lu di situ. Ya satu karena passion, dua karena memang secara kreativitas gue dihargai sesuai dengan apa yang gue keluarin, sesuai dengan durasinya. Kalau kerja kan enggak, ya lu steady segitu aja 9 jam kan? Benar. Ya kan? 8. Ya 9 kurang 1, 9. Jadi gini, 9 to 5. kan udah sampai COVID tuh, band bubar segala macam. Nah, terakhir nih 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lu ngapain? 2 tahun 3 tahun terakhir Habis ini di Gading Serpong lu apa sih banyak callingan lu gitu kan, jadwal penuh. Terus 2 tahun terakhir tuh ada penurunan pasti dong. udah pasti. Begitu COVID selesai, menurun. Langsung. Menurun ke gue. Daerah situ udah nggak ada lagi. Sekarang gue memposisikan diri gue tidak sebagai anak band. Gue sebagai talent session atau additional male vokal. Ya kan? MC juga. Dan sekarang gue coba explore ke penyewaan alat-alat pesta. Ya kan? Jadi kalau Sarwo ada pesta, konsep. Iya. Oh, mau nikahin anak ya, butuh tenda ya kan? Tenda yang mega. Anak gua masih kelas 3 SD. Masih jauh. Anaknya mau sunat. Anaknya mau sunat, butuh lagi tenda. Meja ada meja, pokoknya lengkap. Nah, itu bisa nanti ada linknya nanti lo ini tolong ya, Wo. Oh ya nanti bisa gua kasih nanti link apa sih IG lo. IG terus link apa lagi? Sama yang buat alat pesta. Alat pesta segala macam pokoknya nanti kita jembreng di sini ya. Iya. Terus Terus satu lagi itu apa namanya? Untuk MC, gua ada aktivitas rutin di laut. Nah, itu ngapain lu? Di laut tuh. Gua liat lu di status ada sama cewek-cewek pakai baju renang gitu terus lu nyapa tuh orang cemplung terus itu ngapain sih lu? Nyemplung kan, bukan yang gimana-gimana kan. Ya kan di perahu. Di perahu. Jadi gini, Wo. Jadi awalnya itu gue nyanyi di Cafe Pendekar di Alam Sutra, ya kan? Ya, zaman COVID. Datanglah ada tamu gue juga, tapi kita nggak janjian. Tiba-tiba ketemu lagi gitu kan. Dulu dia sering datang ke tempat gue kerja di Ritual. Oh, oke. Ritual Kitchen and Bar, dia sering datang ke situ sama temannya dia. Ya biasalah minum bareng lah, chill out. Tiba-tiba dia datang ke tempat gue nyanyi di Cafe Pendekar Alam Sutra itu. Dia sama keluarganya. Tapi bukan keluarga dia, keluarga ceweknya. Betul. Ceweknya. Ternyata di surprise, ngerayain ulang tahun bapaknya ceweknya dia. Gua nggak tahu, nggak ada omong apa-apa. Tiba-tiba jam 12 dia bisikin gua, "Ntar lu nyanyi ulang tahun ya buat bokap gua," kata dia gitu. Oh gitu, oke. Udah dong, jam 12. Ditodong, ya kan. Harusnya gue jam 12 selesai kan. Tapi karena dia minta, udah terusin aja kata dia gitu kan. Oke, ya akhirnya gue dikasih tips lah. Ya udah, gue nyanyi dong ulang tahun, ya kan. Nah, di situ dia ngeliat, "Lu asik juga ya," katanya. "Lu bisa MC gak sih?" kata dia gitu. Kata ceweknya dia. Namanya Ci Janet. Halo Ci Janet. Ci Janet sama Ko Ferdian. Kalau papanya namanya Papa Alex. Ya. Dah. Bisa. Gitu dong. Bisa. MC bahasa Indonesia Inggris bisa. Bisa. Iya, bisa akhirnya. Tapi bisa nggak MC di laut? Maksudnya di laut? Di kapal, kata dia. Mau putri duyung di dalam. Iya kan MC di laut, gue bingung ya. MC di laut, gimana ceritanya MC di laut? Ngomong sama ikan-ikan, halo ikan pari, ikan apa gitu. SpongeBob dong. Iya, udah. Enggak, gue ada kapal pesiar, kata dia. Oh, oke. Aduh, gue udah aduh aja ya kan. Kenapa lo aduh, kata dia. Gue punya pengalaman. Waktu itu gue tahun baru di Pulau Pramuka. Dari Muara Angke sampai Pulau Pramuka gue naik kapal getek ya kan. Ya kapal kayu dari Muara Angke ya kan. Getek. Dan gue muntah sepanjang jalan. Sepanjang jalan gue muntahnya, gue bilang gitu. Nggak berhenti itu muntah. Sampai Pulau Pramuka. Tenang aja, kapal gue beda, nggak kayak kapal gitu ya kan. Wah, diyakinin gue ya kan. Aduh, gue pede nggak pede. Kapan acaranya, gue bilang gitu kan. Ya udah kalau lu siap,
Ya udah, ntar gue kabarin lo ya, gue calling lo. Ya udah deh, oke. Ya udah oke aja kan. Udah, dapat lah call pertama dari mereka tuh. Oke ya, MC open trip, bla bla bla. Ya gue belum tahu kan namanya pertama, perdana ya kan, belum tahu gue. Datang lah tuh, ke dia dermaganya di Pantai Mutiara. Pantai Mutiara dekat Pluit. Nah situ, taruh motor, masuk kapal. Ya udah, gue biasa aja karena kapalnya masih diem kan, belum jalan kan. Ya udah gue ketawa ketiwi, pokoknya lo ntar minum bir ya sama gue ya, gini. Kata si papanya ikut ternyata kan, papanya ikut. Iya siap, oke, gue makan dong ya kan, dikasih makan, kasih biasa makan pagi, gue habisin ya kan. Gue nggak tahu ternyata itu adalah feedback yang buruk buat perut gue ya kan. Begitu kapal jalan masih nyantai, ya kan kalau di daerah Pantai Mutiara kan belum ada ombak gede, masih nyantai, oh nyantai. Udah gue duduk di ruang ber-AC dong, dingin nih. Gue udah briefing segala macam, udah gue kasih tahu kita hari ini tujuannya ke ini, di sini nanti kita begini ya kan, terus pulang ke Jakarta jam sekian, rundown-nya berikutnya begini, udah. Mulai itu ke tengah, mulai itu terjadi begini ya kan, gue lagi duduk nih, kok aneh nih kepala gue, aneh nih kepala gue pusing kok, mulai keluar keringet dingin nih kan. Waduh, kenapa nih badan gue? Nggak lama, aduh gue muntah. Oh, serius? Gue udah minum bir, udah makan nasi sama ini banyak ya kan. Full gue habisin. Gue ngomong Papa Alek, Papa, ini gimana gue bilang, ini gue nggak bisa MC nih. Udah, lo jalanin aja dulu, kata dia. Dia udah tahu. Udah menduga. Udah tahu dia. Beneran dong. Backup plan. Lu diketawain sama peserta dong? Untung pesertanya ngerti. Kalau peserta justru yang ngetawain gua IO-nya. Oh gitu. MC collapse. Pada ketawa bareng lu semua. Kasih plastik kan. Gua megang plastik dong. 1,5 jam, Mo. Sampai ke pulau pertama nyampe tuh gua baru bisa ya apa sih kayak ya mulai sadar gitu kan, mulai. Terus dia bilang, "Tuh, minum air laut," kata dia. "Hah? Minum air laut? Maksudnya gimana, Pak?" Gue bilang, "Udah minum aja," kata dia. "Udah celupin tangan, lo jilat tangan lo," kata dia. Ya, gue ikutin dah akhirnya tuh. Terus? Bener dong. Iya kan, bener. Iya. Dari situ sampai pulang gue nggak mabok lagi. Oh, padahal gue, begitu? iya. Padahal gue pas jalan pulang itu, setelah joget-joget sama, kan kita kan ada DJ di atas tuh. Kita joget-joget tuh sama tamu. Sama tamu kita joget-joget ya kan. Udah capek joget-joget, biasa minum lagi ya kan, minum lagi sepanjang jalan sampai Mutiara. Oh, jadi sekarang triknya itu supaya nggak mabok itu lu mesti celupin tangan ke ini terus itu versinya dia dan itu gue ikutin gitu kan. Sampai sekarang ketika lu enggak sekarang sih udah badan gue udah oke. Oh, itu kalau yang penting satu itu pertama perdana. Sekarang sih enggak. Jadi sekarang ini gue kalau mau jalan gue nggak minum kopi. Nanti minum air putih. Oh, nanti mau. Kadang-kadang gue minum kalau lagi nggak enak badan. Misalkan lagi agak pening atau pusing gue minum. Masuk angin lah itu. Tapi kalau lagi steady tidur cukup, ya kan? Ya udah enggak. Yang penting gue nggak makan. Oh, itu nggak boleh makan. Gue nggak makan. Intinya gue jangan makan apapun itu. Pagi itu nggak boleh makan. Enggak. Jadi siang buat aja. Gue. Iya, pas break. Pas saat di pulau yang lama. Ya, itu jam 12 sudah sampai situ. Belum. Enggak, kadang-kadang kita nyampe situ jam 1. Ya intinya siang makan siang lah ya. Makan siang. Ya itu baru gue makan. Kalau jalan pulang sih so far so good. Nggak ada masalah. Yang jalan perginya ini, yang kadang-kadang badan kita kan butuh adaptasi tuh. Betul. Ya kan? Nah, cara gue gitu. Kalau cara gue nggak makan, gue nggak lagi puasa intermittent. Kalau misalnya gue ikut, aman tuh. Pagi gue nggak makan siang doang. Nah iya. Gak usah minum air laut. Iya. Tapi nggak apa-apa. Air laut pulau pertama yang gue temuin di sana adalah Pulau Ponco ya guys. Itu luar biasa. Lu kalau inget Ancol di era tahun 80, nah kayak gitu. Airnya hijau, biru. Wah, bersih banget. Sumpah. Nggak ada tuh yang hitam-hitam, berbau-bau. Nggak ada. Aman. Jadi lu kalau mau piknik ke laut, dan lihat aja di podcastnya Wawo ya. Dan Wawo tolong Mo ya. Iya. Ya udah, sekarang lu kerjaan itu kan terakhir. Cuma gua sebagai udah jam lebih nih, udah mau 2 jam sih sebenarnya. Jadi oke lah. Lo edit lah. Kita lihat aja nanti. Jadi gue pengen
lo memberikan kayak semacam apa ya, resume apa terhadap lo kan kayaknya naik Oke. turun tuh. Ya. Bagaimana lo bisa konsistensi di kerjaan lo sama berapa tahun ini udah kayaknya udah lebih dari 16 Ya tahun ya. 34 sampai sekarang gue 48. Ya 14 15 lah. Nah, itu kan perlu konsistensi itu. Itu rahasianya apa? Terus pesan ke nih anak-anak muda yang sekarang nih yang kadang-kadang salah nggak sih jalan gua nempuh karir ini segala macam. Terus ya lu kan gagal 2 kali ya. Maksudnya bagaimana menyikapi hal-hal yang kayak gini, bagaimana melihat hidup sebagai sesuatu yang positif itu gimana? Oke. Gue pisahin dulu ya antara resume personal sama resume profesional gue. Oke. Kalau secara profesional, note dari gue sih sebenarnya simple. Jalankan apapun itu yang kamu pilih, profesinya apapun itu, secara fokus, ikhlas, dan pasrahin semuanya sama Allah. Gue yakin di saat gue muda dulu, gue nggak pasrahin semua sama Allah. Karena kenapa? Ego gue tinggi, jujur. Jujur, iya, gue tinggi banget. Kadang kalau gue kerja nih ya, kalau itu job orderan dari bos gue belum selesai itu hari, gue sampai nggak lembur juga nggak apa-apa. Lalu gue kayak gitu. Dan itu gue terapin saat gue bikin band. Di saat job band gue hilang satu, gue langsung cari lagi. Kayak ada kehilangan. Nah, ya gue ada satu sisi itu bagus, artinya secara effort kita nggak pasrah dengan keadaan ya, artinya bagus. Cuma yang penting ya itu tadi, lo jalanin dengan fokus, terus ikhlas dan pasrahkan sama Allah aja sih kalau untuk masalah profesional kerjaan. Terus juga jangan lupa setiap pekerjaan itu pasti punya standar. Nah, lo harus achieve minimal di standar tengahnya deh, jangan yang minimnya. Ya kan, standar tengahnya misalkan di saat lo declare lo sebagai penyanyi, ya kan? Ya lo harus bisa nyanyi apa dulu nih? Nyanyi lagu sendiri apa lagu ngamen? Ya kalau kayak gue kan memang ngamen. Betul. Jadi gue harus bisa nguasain banyak lagu nih. Dari mulai genre rock, dari genre lagu daerah, lagu dangdut koplo, sekarang ya kan lagu Mandarin pun ya bener. Karena gue berkecimpung di daerah Gading Serpong, daerah Pik. Ada tuntutan kita nguasain lagu Mandarin. Xiaoya ini kezida wada ini ya kan ya itu lagu pertama yang gua kuasain Mandarin, belum lagi Tian Mimi, belum lagi ya kayak gitulah. Berarti mesti ada standar yang lo harus kuasain dan itu pun harus yang jangan diminim, yang minimal standar ke atas gitu. Nah itu secara profesional ya guys. Nah kalau secara kita personal nggak ada kata sempurna buat semuanya. Artinya di saat lo sudah declare untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ya lo harus terima itu. Plus minusnya. Dan jangan kayak gue deh. Iya maaf ya. Jangan cerai. Enggak. Jujur. Kalau boleh milih, mau cerai atau enggak? Gue milih enggak. Kalau ada Twilight Zone, gue dulu ada film namanya Twilight Zone ya. Betul. Gue mau deh. Balik lagi, beneran, gue gak mau cerai. Jujur, ya. Gue ucapkan mohon maaf juga dengan podcast ini buat semua pihak yang mungkin sudah pernah gue kecewakan. Gue sebagai Rijal Mukhlis, ya, mengucapkan mohon maaf atas semua khilafan yang sudah pernah saya perbuat. Dan saya doakan semoga semuanya bisa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga langgeng rezekinya ya. Amin. Oke, nah, itu aja, Wo. Thank you, Wo. Iya, gue sebelumnya kan sebelum lu datang sini gue satu permintaan nih. Nyanyi Gue jadi mau nangis. Sorry. Mau buka luka lama. Oke. Supaya nggak nangis, Aduh. gimana kalau nyanyi? Gue pengen denger suara lo nyanyi. Meskipun di kafe lah gitu, mungkin rekan-rekan di sini pengen. Aduh, mau nyanyi lagu apa ya, Wo ya? Sebenarnya sih gue pengen nyanyi, tapi ada nuansa apa gitu, nuansa apa ya? Bait-baitnya itulah apa? Lo suka lagu apa, Wo? Gue sih suka Bon Jovi. Wes. Bon Jovi tapi suara gue gak mirip, Wo. Nggak apa-apa, gaya lo aja. Apa ya?
I'll Be There For You kali. I'll Be There For You. Lagu yang gua kulik pada saat SMA. Iya, maksud gue buat orang-orang tersayang lu yang lu ada di lu bakal hadir di kehidupan mereka, mungkin anak-anak lu gitu. I'll Be There For You. Oke. Awalnya gue paling suka nih part yang ini nih. I guess it's time you're really living. Itu desahannya Bon Jovi kedengeran di situ ya. Pada saat di eranya gue bisa, sekarang udah enggak. Nah, mendingan gue kasih refnya aja. I'll be there for you. This 5 word I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. Tuh buat siapa tuh? Buat orang-orang tersayang lo? Iya, buat semua orang ya. Okay. Buat semua pencinta dan juga penikmat podcastnya Wowo Watu Mas yang luar biasa. Buat teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang masih ada dan yang sudah tidak ada. Ya, dengan podcast ini gue juga ucapin semoga teman-teman kita yang sudah nggak ada, insya Allah husnul khotimah, diberikan keberkahan buat yang ditinggalkan, ya. Kesehatan selalu, dan jangan lupa buat teman-teman semua yang punya rencana mau bikin hajatan, jangan hubungin Wowo aja, nanti gue bantu untuk alat-alat pestanya ya. Oke, hubungin Wowo aja. Oke, ini sebelum diakhiri, kita berada di show unitnya di kantor marketing Palm City di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, Pegadungan Kalideres guys, jangan salah. Di depan Lotemer tuh ada apartemen namanya Apartemen Paradise Mansion. Nah, samping itu ada kantor marketing yang persis di depan SPBU-nya. Oke. Nah, jadi kalau mau lihat ini show unitnya, kita kayak gini nih, set kayak gini, ada segala macam bisa dilihat. Jadi kalau mau tertarik ya datang ke sini, nanti berhubungan sama marketing. Kayaknya udah cukup lama nih, hampir 2 jam nih. Semoga aman lah ya. Aman lah. Ya. Janjiannya gue mau nggak segitu. 30 menit. Enggak, 30 menit awalnya gue minta. Ternyata luar biasa ya. Explore orang ya. Luar biasa sih. Jadi ketahuan semua ya. Makasih banyak lo, Jal, atas keadaan. Siap. Semoga sukses selalu. Mungkin kita bisa kerjasama. Amin. Nanti gue kasih footnote ya. Footnote yang masalah IG lo dan segala macam. Oke, makasih banyak lo. Sukses selalu buat lo. Langgeng rezeki dan jodoh. Amin. Anak-anak sehat. Amin. Oke. Tatap matamu membuatku selalu tergila-gila padamu. Dalam tutur katamu, sendu lembut mendayu, ya terpesona padamu. Indah kata indah paras wajahmu, takkan ku lupa dalam hidupku. Memang kau cantik, memang kau menarik, idaman setiap lelaki memandangmu. Memang kau cantik, memang kau menarik, idaman setiap lelaki memandangmu. Tatap matamu membuatku selalu tergila-gila padamu.
indah kata indah paras wajahmu.